Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada Bapak Agung dari fraksi Partai Golkar. Baik, terima kasih. Menyimak paparan yang disampaikan oleh Mendikti tadi, yang pertama kami dari fraksi Partai Golkar mengapresiasi capaian kinerja tahun anggaran di 2025. Namun demikian, izinkan kami menyampaikan beberapa catatan-catatan terkait dengan dampak manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami berharap capaian-capaian kinerja ini tidak hanya dari sisi penyerapan anggarannya saja, tetapi lebih kepada fokus manfaat langsungnya. Karena Presiden dengan perintah direktifnya, bagaimana caranya masyarakat bisa merasakan sentuhan kebijakan dari APBN yang disampaikan di tahun berjalan. Kemudian kami berharap untuk tahun 2026 ini nanti kami menyampaikan pesan dan amanat dari fraksi bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan tahun 2025 ini yang kurang tersosialisasikan. Ambil contoh RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Maksud dan tujuan dari kebijakan ini sangat-sangat bagus. Betapapun kita mengejar angka partisipasi seperti tadi disampaikan Pak Tan. Bagaimana kita memiliki sarjana yang punya basic kemampuan dalam catatan jumlah yang cukup banyak sehingga punya daya saing terhadap dengan negara lain. Namun demikian kurang tersosialisasikan di kampus mana saja, kriteria seperti apa, negeri swasta. Kemudian kami berharap dari Kemdikti ini mengajak kami tidak hanya sosialisasi persoalan KIP kuliah saja. RPL ini penting, Pak. Kami pada saat reses ketemu dengan perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi swasta. Dia sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang di situ ternyata, Masya Allah, sebarannya warga masyarakat kita yang dalam usia mestinya mereka bisa mengenyam pendidikan tinggi, mereka harus bekerja menjadi tulang punggung keluarga, tetapi mimpinya pupus karena belum sarjana. Nah ini ada beberapa catatan perguruan tinggi swasta yang dia sudah melakukan langkah terobosan, mendapatkan RPL. Tetapi kami baru tahu RPL itu di perguruan tinggi itu ada setelah kami ketemu. Akan lebih baik lagi supaya link and match, ya. Jadi perguruan tinggi ini yang sudah terbidik, yang sudah diberi katakanlah memenuhi kriteria, kami juga tolong diberi kebijakan, setidaknya alokasi gitu loh, seperti KIP. Saya kalau ngomong KIP itu bangga Pak di daerah. Ibu itu, orang tua itu nangis Pak, sampai dipeluk Pak. Cuma sayangnya. Jadi begini. Orang tuanya meninggal pupus menjadi sarjana, tapi dengan adanya KIP, mereka merasa tertolong. Inilah kebijakan yang memang hadir, yang diharapkan oleh Presiden Prabowo. Gitu. Tetapi satu hal, saya mau ngomong alokasi, kalau bicara anggota DPR punya alokasi 700, saya malu Pak. Saya paling bisa ngomong hampir 1.000, saya salurkan untuk anak-anak Indonesia yang punya tekad kuliah. Saya ngomong hampir 1.000 Pak. Lah kalau lebih baik lagi kan tidak harus ngomong hampir 1.000. Bulatkan 1.000 atau 2.000 atau 5.000 per anggota begitu. Ini cara saya merayu Pak Mendikti. Kalau tadi Pak Tan memberikan formulasi merayu Pak Presiden supaya alokasi APBN-nya ditambah. Saya berharap ini Pak, ada program sosialisasi yang lebih dikerjasamakan.
Kemudian terkait dengan ongoing. Yang ongoing ini, kami jujur saja ongoing banyak sekali yang berharap, karena mereka ada beberapa yang kebijakannya mereka harus putus di tengah jalan. Mereka sudah kuliah tetapi tidak bisa melanjutkan. Nah, kebijakan-kebijakan ongoing ini juga perlu disosialisasikan. Pendek kata, kami berharap kebijakan-kebijakan yang belum dimengerti oleh masyarakat, Pak Menteri bisa memberikan perintah kepada masing-masing direktorat untuk bekerja sama dengan kami mensosialisasikan program-program pendidikan tinggi tersebut. Saya rasa demikian. Terakhir Pak, terkait dengan penelitian dosen. Kami terima kasih kemarin dari Direktur DPPM, Pak Ketut apa ya. Alhamdulillah kami mendapatkan kehormatan, kehadiran Direktur DPPM ini sangat menggugah semangat. Kebetulan kami dipanggil, kami rangsang sekaligus teman-teman dosen. Jadi berharap agar kualitas penelitian tidak hanya berbasis idealisme masing-masing, tetapi bagaimana Kemdikti mampu memperbanyak penelitian berbasis lokal, dalam arti tematik. Seperti dapil kami, kemiskinan ekstrim, angka putus sekolah, stunting. Nah, ini diperbanyak dengan penelitian-penelitian yang tematik dan menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah. Pak Presiden sudah sangat tepat. Kalau Pak Tan tadi bilang ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja, saya malah sebaliknya. Persoalan stunting dijawab dengan kebijakan makan bergizi gratis. Persoalan angka putus sekolah, partisipasi sekolah dijawab dengan sekolah rakyat, beasiswa PIP. Termasuk sekolah kuliah apa tadi? Selain sekolah rakyat, Pak? Sekolah Garuda. Ini sudah on the track menurut saya dalam hal kebijakan pendidikannya. Langkah-langkah Presiden yang sudah on the track ini supaya bisa ditingkatkan lagi. Terima kasih. Nasrul minallah wal fatun gorib. Allahumma afiqillah kametorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program sosialisasi Pak, kami siap bantu setiap direktorat. Saya mohon maaf ini pendamping saya mau menyampaikan. Baik. Selanjutnya kepada perwakilan dari fraksi Partai Gerindra. Pak, Bapak mau jadi Gerindra? Gelombang 2 ya Pak Juliat Mono? Oh, tadi udah 5 menit itu. Kecuali kalau Gerindra tidak diambil, kita serahkan. Ayo Pak, Pak Latunro. Terima kasih banyak Ibu 5 Pimpinan. menit ya Pak. Ya, kalau perlu 2 menit. Yang saya hormati Ibu Pimpinan bersama anggota Komisi 10, Bapak Menteri bersama Sekjen dan seluruh jajaran yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di dapil kami Pak, khususnya pada perguruan tinggi. Yang pertama, kalau melihat juga data bahwa dosen-dosen yang sudah mendapatkan Sirdos itu belum mencapai 50%. Atau data itu yang kami dapatkan hanya kurang lebih 48%, yang mana Sirdos ini sudah berjalan kurang lebih 18 tahun. Persoalannya apa Pak? Apakah persoalan dana atau persoalan administrasi yang tidak bisa dibuat? Yang kedua, kami juga sudah sangat bersyukur dan mendengarkan kabar bahwa masalah Scopus boleh sudah dikatakan diberikan kelonggaran untuk S2, S3 yang sudah dapat diganti dengan Sinta. Apa yang terjadi di lapangan yang dahulunya kalau publish di Sinta itu mereka membayar kurang lebih 500.000. Sekarang karena adanya kelonggaran itu naik juga beban mereka menjadi 3 juta. Bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk itu agar supaya tidak ada keluhan masalah biaya yang terlalu tinggi. Yang ketiga, saya apresiasi yang begitu besar atas program
Bapak Presiden masalah sekolah Garuda, dan mudah-mudahan SMA Garuda transformasi juga segera dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang keempat, sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa minggu yang lalu pertemuan Presiden bahwa akan memberikan dana untuk riset yang kurang lebih 14 triliun. Apakah ini ke perguruan tinggi atau ke BRIN atau kemana, dan apakah sudah ada realisasi dan kapan realisasinya dan untuk apa dana yang begitu besar jumlahnya, mudah-mudahan bisa dialokasikan yang terbaik. Keluhan yang kelima keluhan adalah beberapa dosen-dosen perguruan tinggi swasta yang banyak dicaplok, diambil oleh perguruan tinggi negeri yang begitu mudah mereka sudah bersusah payah menjadikan dia dosen yang baik dengan kualifikasi yang baik, tiba-tiba begitu mudah diambil oleh perguruan tinggi negeri. Bagaimana kita bisa membatasi hal tersebut sehingga perguruan swasta ini juga dapat bisa memiliki dosen-dosen yang luar biasa. Kemudian yang keenam, masalah PTKL. Masalah prodi-prodi yang ada di PTKL biasanya juga tidak lagi mereka fokus pada fokusnya itu. Dan ini yang perlu kembalikan mereka kepada kembalikan mereka kepada dasarnya sehingga betul-betul mereka bisa siap kerja. Misalnya saja di PTKL yang mengurus tentang perhubungan, sudah mengurus juga masalah administrasi bisnis, ada juga misalnya di Makassar vokasinya teknik, mengurus administrasi bisnis. Nah, kenapa? Kan banyak vokasi yang lain yang mengurus masalah ekonomi bisnis dan lain-lain. Yang terakhir, kalau saya melihat di poin di halaman 18, kita sangat bersyukur bahwa perguruan tinggi yang langsung bekerja dalam 1 tahun dan juga dengan lulusan vokasi. Tetapi kenapa sangat pesimis? Lulusan vokasi itu hanya ditargetkan hanya sekitar 2%, sedangkan untuk perguruan tinggi targetnya sangat tinggi, sampai 25%. Ada apa? Kenapa justru vokasi yang diharapkan itu bisa cepat begitu bekerja, tetapi dari baseline yang ada itu hanya diharapkan hanya bisa menambah 2% pada halaman 18. Terima kasih Ibu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya teman-teman dari fraksi Nasdem, Bu Ratih, silakan. Terima kasih Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Ketua beserta seluruh pimpinan dan juga seluruh kawan-kawan Komisi 10, Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen beserta seluruh jajaran. Insya Allah semua selalu dalam kondisi sehat. Mungkin ada beberapa hal. Pertama saya mulai dari halaman 14 Pak Menteri. Terkait LPTK, boleh dikata kita berhasil memperluas ini dari 10 menjadi 17 perguruan tinggi gitu ya, dan kita juga mengapresiasi adanya kemajuan fisik serta akses ini. Namun kita perlu mengingat Pak Menteri bahwa guru yang kita cetak hari ini, guru-guru sekarang itu menghadapi murid dengan tantangan zaman yang sangat jauh berbeda kalau kita tarik mundur ke belakang beberapa mungkin 10 tahun yang lalu dan lain sebagainya. Jadi kami berharap dan juga kami mengusulkan mudah-mudahan indikator keberhasilannya ataupun outcome-nya ini harus digeser. Jadi kita bukan lagi tentang berapa banyak guru yang lulus PPG, namun apakah guru lulusan program revitalisasi ini dia bisa mampu mengajar lebih baik gitu saat mereka kembali ke kelas. Apakah guru ini bisa jauh lebih sabar ataupun lebih kreatif gitu ya, dan juga lebih mampu memahami kebutuhan murid-muridnya. Sebenarnya untuk menjawab tantangan zaman di murid-murid zaman sekarang, menurut saya kita butuh guru-guru yang seperti itu. Jadi saya berharap outcome-nya itu kita bisa bergeser untuk hal-hal yang seperti itu Pak Menteri. Karena kalau menurut saya jika kualitas pengajaran di ruang kelas belum berubah, maka perluasan ke 17 kampus tadi menurut saya belum bisa dikatakan berhasil menyentuh sampai dengan ke akar permasalahan pendidikan kita gitu. Lalu berikutnya di halaman 16, ini yang kebijakan nomor 2, kampus sebagai simpul pertumbuhan ekonomi. Nah di sini jujur Pak Menteri, saya ada sedikit kekhawatiran.
kekhawatirannya itu apabila si kampus ini terlalu ambisius untuk didorong mengejar keuntungan ekonomi sejak hari pertama. Nah, saya khawatir di situ. Kenapa? Karena menurut saya kampus itu dia tuh tempat kita seharusnya menghabiskan anggaran yang ditukar dengan ilmu pengetahuan gitu. Jadi artinya saya inginnya tuh biarkanlah si dosen-dosen, mahasiswa-mahasiswa ini dia fokus menciptakan prototipe ataupun teknologi yang benar-benar canggih gitu ya, dan juga berguna tanpa harus nanti dia dibebani pertanyaan-pertanyaan seperti ini nanti kira-kira lakunya berapa duit ya gitu, atau ya intinya saya ingin mereka itu berfokus pada nilai guna daripada nilai jual gitu. Nah, jika kampus dipaksa berpikir sebagai pedagang, saya takutnya mereka tidak inovasinya tuh jadi tidak berani dan tidak liar. Sedangkan biasanya hal-hal yang mutakhir gitu ya, inovasi-inovasi yang mutakhir itu lahir dari mimpi-mimpi yang sangat liar begitu. Dan maka dari itu kalau usul saya, ketika nanti misalkan anggaplah barangnya sudah jadi gitu ya dan terbukti bermanfaat, mungkin di situ baru boleh kita panggil investor gitu atau industri untuk bicara soal uang ataupun produksi massal daripada produk tersebut gitu. Jadi mohon Pak Menteri tolong dipastikan kampus ini tetap menjadi dapur ilmiah gitu ya. Dapur ilmiah yang murni, tolong jangan dia dibuat sebagai pabrik yang melulu mengejar setoran. Intinya sih seperti itu. Jadi kampus ini harus menjadi safe space gitu ya untuk eksperimen-eksperimen yang kita tahu di dalam eksperimen itu pasti ada keberhasilan, ada juga kegagalan. Biarkanlah itu terjadi, yang dimana menurut saya proses itulah justru yang nantinya dapat menghasilkan value yang sangat tinggi terhadap eksperimen tersebut gitu. Lalu berikutnya di halaman 18. Nah, ini saya jujur juga agak terusik logika saya Pak Menteri, tapi mohon diberikan pencerahan. Pertama terkait soal data kelulusan bekerja. Di situ tertulis presentase lulus yang langsung bekerja melonjak tajam dari 37% di tahun 2024 lalu menjadi hampir 63% di tahun 2025. Saya melihat ini angkanya sangat bagus Pak Menteri dan alhamdulillah kalau memang ini betul-betul terrealisasi. Tapi di satu sisi saya juga merasa kayak too good to be true gitu loh. Kayak ini terlalu indah jika disandingkan dengan realitas di lapangan. Sedangkan keseharian kita mungkin kalau misalkan kita sering nongkrongin sosmed juga gitu ya. Kita banyak mendengar keluhan terkhususnya dari anak-anak muda betapa mereka sangat kesulitan mencari lapangan kerja gitu. Nah, pertanyaan sederhana dari kami Pak Menteri, dari mana angka lonjakan drastis ini didapat? Apakah tiba-tiba memang betul ada lapangan pekerjaan yang tiba-tiba melimpah seperti itu, atau memang ada cara penghitungnya yang diubah sehingga muncul pelonjakan angka yang menurut kami cukup tajam dari 37% ke 63%. Lalu kedua terkait soal vokasi. Data menunjukkan yang tadi dipaparkan hanya sekitar 57% di tahun 2025 lulusan vokasi yang bekerja sesuai bidangnya. Nah, kita juga bersyukur angka ini melampaui target Pak Menteri, tapi di satu sisi saya juga punya point of view bahwa ini juga justru alarm yang agak cukup berbahaya. Kenapa saya bilang cukup berbahaya? Karena kita tahu vokasi itu didesain spesifik untuk profesi tertentu gitu ya. Jika hampir anggaplah lulusannya itu separuh lulusannya itu bekerja melenceng daripada jurusannya, berarti kan sebenarnya ada ketidaksinambungan yang fatal antara kurikulum kampus dengan kebutuhan industri gitu. Mereka tadinya belajar apa, kerjanya jadi apa gitu. Artinya di sini mungkin tadi seperti tadi yang Pak Agung sampaikan terkait link and match yang mungkin belum sesuai dengan dunia usaha dan juga dunia industri gitu. Nah, menurut saya ya itu berarti link and match ini belum berjalan efektif kalau kita melihat data yang tadi dipaparkan ya Pak Menteri. Lalu berikutnya halaman 28. Nah, ini terkait dengan beasiswa. Di paparan ini kita bersyukur ya Pak Menteri ada angkanya itu ada kenaikan gitu ya. Jumlah kepalanya tuh bertambah gitu ya. Dan mudah-mudahan tidak ada yang berkurang sembari berjalannya waktu dan mungkin alhamdulillah kalau bisa tetap di top up ataupun ditambah. Nah, ini aspirasi juga mungkin bukan hanya dari dapil kami saya di Sulawesi Barat, cuman mungkin di dapil teman-teman yang lain juga terkait di balik angka jumlah kepala ini kita juga harus menyerap aspirasi dari teman-teman terkait nasib isi dompetnya mereka semua, Pak Menteri.
kami memohon agar besaran satuan biaya hidup atau uang saku mereka bisa dikaji ulang secara serius, Pak Menteri. Kenapa? Kita tahu inflasi membuat harga makanan juga sekarang naik, kos-kosan juga naik gitu ya. Dan lebih berat lagi, mahasiswa kita saat ini justru mereka menghadapi kenaikan harga perangkat teknologi seperti laptop gitu ya, akibat krisis komponen global yang memang sedang kita hadapi saat ini. Sedangkan boleh dikata laptop itu kalau buat anak-anak mahasiswa kita itu udah nyawa keduanya mereka gitu. Jadi kajian daripada besarnya satuan biaya hidup mereka mungkin bisa dikaji ulang, Pak Menteri. Dan berikutnya adalah terkait TKA. Nah, tadi sudah banyak yang memberikan catatan kritis terkait TKA. Di sini kan dibilang bahwa TKA itu bukan syarat wajib. Tapi Pak Menteri adanya opsi bahwa tes ini bisa dipakai gitu ya untuk memvalidasi nilai rapot atau syarat seleksi. Ini juga membuat kekhawatiran dan kekhawatiran terbesar kami ada pada nasib anak-anak kita yang ada di SMK yang terkhususnya mereka berada di wilayah di daerah yang belum siap ataupun mungkin di daerah 3T gitu. Kenapa? Mereka ini kan anak-anak SMK ini mereka dididik untuk menjadi praktisi yang terampil di lapangan. Dia bukan dididik untuk teoritis murni gitu. Nah, jika mereka mereka diukur dengan alat ukur TKA ini yang sifatnya konseptualnya itu sangat akademik, jelas mereka pasti akan kalah bersaing dengan siswa SMA. Itu kekhawatirannya lebih ke situ. Nah, ini bukan karena mereka tidak mampu menurut kami, tapi karena memang alat ukurnya menurut saya juga tidak adil bagi kompetensi mereka nantinya. Jadi, saya bukannya mengusulkan untuk penundaan pelaksanaan penundaan gitu Pak Menteri, tapi sebenarnya penundaan penerapan untuk penggunaannya sebagai instrumen validasi ataupun seleksi. Mungkin selain penundaan mungkin bisa dikaji ulang lagi Pak Menteri dengan adanya temuan di lapangan dengan kekhawatiran seperti itu gitu. Tapi selebihnya Pak Menteri dengan semenjak sekarang Dikti-Saintek berada di bawah naungan Pak Menteri, kami juga melihat banyak terobosan-terobosan baru gitu ya Pak Menteri, dan mudah-mudahan terobosan tersebut yang mungkin 2025 belum kita temukan lalu di sekarang bisa menumbuhkan hal baik, itu bisa kita tingkatkan gitu ya Pak Menteri, dan semangat dengan anggaran yang mungkin kita tahu belum sepenuhnya bisa menjawab seluruh kebutuhan pendidikan tinggi kita, tapi insya Allah dengan dukungan semua teman-teman kita pasti akan mensupport terus Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pak Habib, Ya. 5 menit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, anggota Komisi 10, Bapak Menteri, Pak Wakil, Pak Sekjen dan jajarannya. Ada 4 poin yang mungkin ingin kami sampaikan. Yang lain-lain sudah banyak disampaikan oleh kawan-kawan. Yang pertama berkaitan dengan kebijakan waktu riset. Yang kedua, kebijakan pengusul riset. Yang ketiga, honorarium riset. Yang keempat, usulan jabatan fungsional. Ya. Tatkala kami reses, kami banyak mendapatkan respon yang positif berkaitan dengan Pak Menteri sekarang ini. Di beberapa perguruan tinggi, Pak Menteri mendapatkan julukan Menteri Pencair Kebekuan. Ya. Jadi dengan terobosan-terobosan kebijakannya ini sangat mendapatkan respon terutama dari dosen-dosen muda. Saya keliling di beberapa perguruan tinggi di Jawa Barat. Pertama berkaitan dengan waktu riset. Tahun-tahun sebelumnya riset ini merasakan seperti sangkuriang. Dengan waktu yang 5 bulan, Juli mendaftar, kemudian Desember harus laporan, mereka sangat dikejar-kejar dengan waktu. Alhamdulillah sekarang ada perubahan, Februari pendaftaran dan September laporan. Namun mereka nampaknya masih berharap bagaimana kalau waktu penelitian ini seperti ketentuan Menteri Keuangan, 12 bulan. Sehingga hasil riset ini benar-benar sebagai sebuah hasil riset yang banyak memperhatikan rambu-rambu riset yang baik. Ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian berkaitan dengan pengusul riset. Dari dosen-dosen pemula banyak mendapatkan respon yang positif. Ya.
tahun ini menjadi penghapus ketentuan yang sangat diskriminatif untuk dosen-dosen pemula. Itu tanggapan mereka. Periode sebelumnya, skema penelitian dosen pemula secara eksklusif membatasi pengajuan hibah, tidak mengakomodasi partisipasi dosen pemula, ya, terutama yang berafiliasi dengan perguruan tinggi yang mandiri. Nah, dengan kebijakan ini kita melihat dampaknya, ya, yang sangat signifikan, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Terdapat 111.852 proposal riset dan pengabdian. Untuk risetnya sendiri 93.603 proposal, dan dosen pemula ini mungkin rekor mencapai 29.170. Ya. Ini respon yang sangat positif. Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan honorarium riset, ini sangat diapresiasi karena banyak periset tatkala melakukan riset harus mengeluarkan tambahan keuangan. Dengan kebijakan penelitian maksimum 25% dari anggaran penelitian untuk peneliti, ini sangat disambut positif. Ya. Jadi mereka sudah tidak berpikir lagi bagaimana untuk bisa tetap menutup kehidupan. Dan yang terakhir berkaitan dengan jabatan fungsional, ya, saya mendapatkan respon kurang lebih dari 6 atau 7 perguruan tinggi di Bandung. Pak Habib sampaikan respon dan apresiasi kepada Pak Menteri yang telah merubah aturan, ya. Semula 10 tahun sejak seseorang memperoleh jabatan fungsional, sekarang dirubah menjadi 10 tahun setelah menjadi dosen. Itu betul-betul disambut dengan baik. Malah mereka menyampaikan, Pak Habib, kalau kami mau datang ke Pak Menteri bagaimana? Sebagai ucapan terima kasih. Biar nanti saya sampaikan di kesempatan khusus. Jadi 4 kebijakan ini benar-benar mendapatkan respon yang sangat positif. Dan yang terakhir, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, nampaknya beberapa kebijakan-kebijakan Permen ini sangat kurang sosialisasinya. Termasuk TKA, ya, masih banyak informasi yang simpang siur, baik siswa-siswa SMA yang akan ke perguruan tinggi, guru-guru, termasuk beberapa perguruan tinggi pun masih simpang siur, masih banyak interpretasi yang berjalan. Mudah-mudahan dengan Permen 9 2025 ini itu sekaligus klarifikasi, dan itulah hakikat atau substansi sesungguhnya dari Permen 9 2025. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada teman-teman dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Pak Fikri. Oh, Ibu Reni yang akan berbicara. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 10, Pak Menteri, dan seluruh jajaran. Terima kasih tadi Pak atas paparan yang sudah disampaikan. Tentu hal baik kami apresiasi. Ada beberapa hal yang hendak saya pertanyakan. Yang pertama terkait dengan akreditasi. Di halaman 30 di poin 7 di situ dijelaskan terkait dengan akreditasi ada anggaran 43 miliar. Saya ingin mendapatkan kejelasan sejauh mana inovasi terobosan yang dilakukan oleh Pak Menteri sebagai Menteri baru, dan ini kan kementerian yang juga berdiri baru ya, sebelumnya gabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Kita sering mendengar terkait dengan akreditasi ini membawa beban administrasi. Kemudian sifatnya 5 tahunan, dalam tahun keempat itu biasanya kesibukan kampus termasuk di situ dosen terkait dengan akreditasi ini begitu tinggi terkait administrasi. Saya ingin mendapatkan penjelasan sejauh mana Pak Menteri melakukan evaluasi, kajian, terobosan terkait dengan sistem akreditasi perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, di
Poin yang kedua terkait dengan bantuan operasional perguruan tinggi, yaitu PTNBH yang saya tanyakan. Ini ada kenaikan ya Pak, dari 5,1 ke 5,2. Ini mungkin bisa dijelaskan kenaikannya ini di mana, karena volumenya sama, apakah ada unit cost-nya yang bertambah atau seperti apa? Mungkin mohon penjelasan. Kemudian juga saya ingin juga mendapatkan kejelasan dari Pak Menteri sejauh mana perhatian Pak Menteri terhadap rekrutmen dosen PNS di PTNBH. Karena sampai saat ini banyaknya rekrutmen itu adalah non ASN untuk PTNBH, sementara kita tahu di PTN itu kan ada yang statusnya PNS, mereka juga sudah purna gitu ya. Bagaimana kemudian Bapak membuat keseimbangan terkait dengan keberadaan dosen yang ASN dan juga yang dosen tetap kampus yang dibiayai sepenuhnya oleh PTNBH. Kemudian saya mendapatkan aspirasi masuk ke saya Pak, ada beberapa dosen yang usia dosen non ASN yang sudah 18 tahun belum bisa masuk ke formasi P3K. Sejauh mana Pak Menteri memberikan perhatian terhadap dosen-dosen yang sudah berpuluh-puluh tahun tetapi belum bisa masuk ke formasi, sejauh mana Pak Menteri memperjuangkan kepada Kementerian Pan-RB. Terakhir, saya mendapatkan email masuk aspirasi dari mahasiswa ITS. Mahasiswa ITS ini adalah ketua tim robotika IRIS ITS yang menyampaikan pertanyaan dan harapan karena kontes robotika nasional yang dilakukan di 2025 tidak lagi melibatkan seluruh divisi, hanya ada satu divisi. Ya, jadi di sini menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar di kalangan tim robotika nasional. Banyak tim telah melakukan persiapan jangka panjang, baik dari sisi riset, pendanaan, pembinaan mahasiswa, maupun keberlanjutan regenerasi tim. Pembatasan divisi secara mendadak dikhawatirkan dapat melemahkan ekosistem riset mahasiswa, menurunkan motivasi inovasi, serta menghambat pemerataan pengembangan teknologi robotika di Indonesia. Bu Ketua, mohon izin sebagai bentuk penghargaan kepada mahasiswa, supaya detail apa yang disampaikan terkait dengan tim robotika, kontes robotika nasional ini, saya izin untuk menyampaikan langsung ke Pak Menteri. Bisa Bu Ketua untuk langsung, kenapa? Oh ya, oke, baik. Terima kasih Pak Menteri. Secara tertulis lengkap sudah ada di sini. Nanti saya sampaikan ke Bapak, dan sebagai bentuk perhatian Komisi 10 terhadap suara-suara mahasiswa yang ingin memberikan kontribusi ilmiah kepada bangsa dan negara ini, mohon mendapatkan perhatian. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putaran kedua sudah ada tadi Ibu, dan ini sekarang kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Dr. Dewi Koryati dari fraksi Partai Amanat Nasional, akan diwakili oleh Bapak Muhammad Hoirudin Amin SAG MH. Terima kasih pimpinan anggota Komisi 10 yang terhormat, Bapak Menteri Dikti Sainteh yang terhormat beserta Ibu Pak Wamen, Prof. Fauzan, Prof itu nggak hadir satu lagi belum, dan para dirjen eselon 1 dan seluruh yang eselon 2 yang juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Pak Menteri. Alhamdulillah dari sisi proses kualitas program Dikti Sainteh ini memang menunjukkan kemajuan yang kita bangga insya Allah, dan fraksi PAN akan terus mendukung, mensupport bagaimana Kemendikti Sainteh terus mendapatkan tempat yang baik, performa terbaik, dan tentu Pak Presiden bangga dengan itu. Kita hasil dari Panja PTKL salah satunya adalah seluruh perguruan tinggi ada di bawah koordinasi Kementerian Dikti Sainteh. Karena banyak perguruan tinggi yang di luar
bukan di luar jalur, tapi posisinya di bawah kementerian-kementerian lembaga. Dan kita berharap ke depan butuh penguatan bahwa mereka adalah bagian dari sistem yang kita bangun. Karena waktu kita panja ke Pak Prof yang hadir waktu itu Pak Prof ya kita sampaikan lisensi perguruan tinggi itu ada di mana, di Dikti atau di yang lain. Kalau ijazahnya itu, kalau bahasa Arabnya Jawazul Miyah, kalau bahasa Torekohnya ijazah ilmu gitu. Kalau bahasa perguruan tinggi ijazah itu lisensi. Legalitas dia sudah belajar S1 itu, dan itu hak siapa, kewenangan siapa. Akhirnya itu kan kewenangan Dikti. Artinya Dikti punya kewenangan mengkontrol seluruh perguruan yang namanya perguruan tinggi, kecuali sekolah-sekolah khusus. Makanya ada kemarin lalu kita pernah dengar jok antara Pak Jenderal dengan Pak Menteri Pendidikan Tinggi, nanti Pak Jenderal minta doktor, Kementerian Tinggi minta jenderal. Boleh nggak ditukar begitu ya? Nah kira-kira punya proporsinya masing-masing, filosofisnya juga berbeda. Makanya akhirnya turun kita, mana vokasi, mana akademik. Vokasi sesuatu yang sangat praktis, akademik sesuatu yang teoritis dan riset. Jadi berbeda dua kelembagaan ini, lembaga ilmu yang murni, ini lembaga pendidikan yang terapan, yang bisa dilakukan sebagai mempersiapkan orang-orang yang siap langsung angkatan kerja. Itu yang membedakan di antara keduanya. Kita berharap begini Pak Menteri, Sekolah Garuda walaupun itu adalah, kalau kita pembicaraan yang lalu itu kewenangannya ada di Dikdasmen, tapi karena penugasan khusus Pak Presiden tentu butuh peraturan kementerian yang baru. Karena ini juga butuh ruang yang baik. Kita pahami tentu apa yang dimaksud oleh Pak Presiden sekolah yang ada di Kemensos, yang ada di bawah Dikti langsung sekolah unggulan Garuda, punya tujuan-tujuan khusus, treatment khusus bagaimana mencetak anak-anak kita yang terbaik, yang insya Allah nantinya mungkin sekolah unggulan Garuda itu adalah akan didorong sama dengan program sekolah-sekolah yang lain harus mencontoh seperti itu. Paling tidak ini pilot project. Tetapi tentu ini juga berdampak pada kebutuhan kita akan biaya yang seharusnya selayaknya mencapai kualitas seseorang itu dengan biaya berapa. Contoh, kita berharap ini Pak Presiden mendengarkan rapat kerja hari ini, bagaimana kementerian lembaga dengan kementerian di bawah pendidikan tinggi biayanya jauh gitu, biayanya persentasenya jauh gitu. Kalau hasil berapa report 104 triliun itu untuk perguruan tinggi yang di bawah kementerian lembaga. Sementara di Dikti kita udah lihat barusan angkanya berapa. 61 juga sudah dipending sebagian. Artinya kalau di persentase semua itu biaya, berapa 104 kali 220.000, berapa ini dibagi sekian juta, berapa nilai yang berbeda. Sementara kita berpikir alumni kementerian sekolah-sekolah perguruan tinggi yang di bawah kementerian lembaga kualitasnya A, sementara perguruan tinggi yang di sini kualitasnya B, itu beda. Wajar karena itu biayanya juga berbeda. Kita butuh keadilan dari sisi itu. Yang kedua, mohon agak waktu sedikit Ibu Ketua, masalah dosen kita. Karena kualitas mahasiswa juga tergantung kualitas dosennya. Memang butuh didorong dari sisi riset, dikembangkan, dan riset mereka produktif. Contoh Garut, bisa gak di perguruan tinggi yang di Garut mereka melakukan riset, ini ada di halaman 30 di Garut, dia riset tentang berbagai hal, terlebih khusus tentang pangan, karena di situ basisnya, dan mendorong hilirisasi. Akhirnya Dikti lebih produktif, risetnya tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, dan perguruan tinggi tersebar di seluruh daerah yang punya potensi masing-masing yang berbeda-beda. Jadi riset itu didorong di titik yang lebih produktif, tidak asal-asalan riset kita. Yang masalah dosennya juga kita butuh dosen yang bukan hanya ahli riset, tapi studi dosennya didorong. Bagaimana bisa S3-nya jauh lebih merata. Seolah-olah gini Pak Menteri, saya berharap periode Pak Prof Brian ini mau berapa periode pun saya selalu berdoa untuk yang terbaik.
S3 itu sesuatu yang sangat biasa seperti kita sekolah SMA. Bagaimana itu bisa dilakukan di kita? Seperti orang tua dulu kita di kabuyutan sebelum Indonesia merdeka, mereka belajar ilmu tinggi itu biasa-biasa aja. Kalau di kita kan sangat mewah bisa S3 itu. Tapi bagaimana caranya S3 itu sesuatu yang biasa aja. Agar kita menjadi negara yang rumah bagi para ilmuwan yang nyaman untuk ke depan. Yang terakhir, perguruan tinggi yang biasa PTS yang ingin menaikkan derajat digitnya sesuai apa program Pak Menteri tadi, dia jadi world class university, kualitasnya memang butuh dijaga, tapi prosedurnya jangan rumit. Jadi jangan ada lagi bahasa kalau sesuatu bisa dipersulit kenapa dipermudah. Nah, filosofis itu digantilah, yang sulit itu lebih sederhana dan jauh lebih mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, tadi mana sampurasunnya belum ya? Biasanya. Sampurasun. Rampes. Sampurnaning insun. Sempurnalah aku. Salut. Baik, ini dari fraksi Partai Demokrat kami persilakan Bapak Dr. Andes Sabam Sinaga, MM. Terima kasih pimpinan. Bapak Ibu anggota Komisi 10. Langsung saja Pak Menteri, Pak Wamen dan beserta jajaran Kementerian Dikti Saintek. Pertama-tama kami apresiasi terhadap kinerja tahun 2025. Walaupun ada beberapa catatan yang nanti akan kami coba uraikan. Apresiasi pertama adalah berkaitan dengan tanggap darurat yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Dikti Saintek. Saya secara pribadi berterima kasih Pak Menteri atas bantuan terhadap mahasiswa sebanyak 7.581 orang yang diinisiasi oleh Kementerian untuk diberi bantuan atas musibah yang mereka alami. Pesan kami Pak Menteri, jangan nanggung-nanggung, jangan sampai nggak tuntas mereka menyelesaikan kuliahnya. Karena terus terang dampak dari bencana yang terjadi di Sumatera itu sangat menyedihkan dan membuat ekonomi mereka morat-marit. Jadi sekali lagi Pak Menteri terima kasih, dan pesan kami jangan nanggung Pak Menteri, harapan kami mereka bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Yang kedua mengenai kinerja tahun 2025, tadi Pak Tan juga sudah menyoroti itu di Direktorat Sains ya, Ditjen Sains. Kami berharap jangan terlalu jomplang capaiannya gitu loh, jangan terlalu jomplang capaiannya dibandingkan dengan ditjen-ditjen lain, dan kami berharap ada sentuhan khusus Pak Menteri, karena menyangkut ada program yang diinisiasi oleh Bapak Presiden kita. Ini kalau ini berlambat-lambat, takutnya nanti program itu tidak berjalan. Jadi kami berharap ada evaluasi khusus terhadap apa yang menyebabkan sehingga realisasi program itu tidak berjalan dengan baik. Jadi kami berharap itu tahun ini bisa direalisasikan Pak Menteri, sehingga rencana mewujudkan manusia emas kita itu bisa terwujud dengan sesuai dengan roadmap yang sudah direncanakan oleh Presiden kita. Dan kami berpikir bahwa itu adalah salah satu program unggulan yang harus kita kerjakan. Oke. Di samping itu juga kami juga titip pesan, karena dari kunjungan kami ke beberapa daerah ternyata ada banyak juga sekolah-sekolah unggulan transformasi gitu loh. Pun juga perlu ada perhatian khusus kepada mereka. Ada beberapa sekolah-sekolah dan ini perlu dibuatkan penguatan terhadap intervensi agar kualitas mereka juga semakin meningkat, dan ada perhatian-perhatian khusus ke sekolah-sekolah yang kita anggap menjadi unggulan bertransformasi, itu Pak Menteri. Dan yang ketiga ya, ini saya ikutin ini perjalanan Pak Menteri sampai ke UK itu ya, dan saya dapat informasi sampai 10 universitas nantinya akan dibangun. Tadi belum dipaparkan dengan rinci Pak Menteri kira-kira di mana dan nanti konsentrasinya secara khusus di mana.
gitu. Dan selanjutnya juga kami dapat informasi yang sangat bagus karena ini juga berkait dengan pengembangan riset kita ke depan. Belum terpaparkan oleh Pak Menteri tadi ke kami informasi yang menyatakan ada tambahan sekitar 4 triliun. Itu di mana itu kira-kira? Apakah itu dikhususkan untuk perguruan tinggi? Apakah itu juga dikolaborasikan dengan dengan BRIN? Ini perlu dijelaskan juga Pak Menteri sehingga kami dan masyarakat bisa memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu betul-betul terdistribusi dengan baik kepada jajarannya gitu. Dan yang terakhir Pak Menteri, kembali kami menegaskan, tadi saya bisik-bisik dengan Pak Tan bahwa memang peningkatan angka partisipasi kuliah itu adalah salah satu bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Dengan demikian bahwa kalau ada rencana peningkatan APK, maka rumusannya adalah akan bertambah jumlah mahasiswa yang akan kuliah ini. Ini yang saya tangkap. Maka kembali lagi Pak Menteri, kami berharap agar APK ini bisa terwujud, KIP kuliah itu jangan dikurangi jumlahnya. Kami berharap kalau bisa seluruh masyarakat Indonesia itu mendapatkan itu. Demikian Pak Menteri, saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Jadi betul Pak Menteri nanti direspon beberapa hal yang kita juga tunggu infonya sekilas. Lanjutnya tadi kami memberi kesempatan kepada 2 orang ya. Tapi Pak Juliatmono sedang sholat kayaknya. Jadi Bu Ledia dulu. Bu Ledia atau siapa? Bu Ledia ya? Itu ronde ketiga ya berarti. Ronde ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang berbahagia, Pak Menteri, Pak Wamen serta seluruh jajaran. Hal yang menurut Ibu Ketua hot issue adalah Direktif Presiden. Saya mungkin akan ke situ aja. Pertama, kalau kita bicara tentang undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, salah satu fungsi anggota DPR RI adalah fungsi anggaran. Karenanya sebuah hal yang wajar kalau kemudian kita menanyakan sebenarnya Direktif Presiden yang dimaksud itu apa, bagaimana detailnya, dan tidak harus sampai detail sekali, tapi kita tahu sebetulnya peruntukannya untuk apa. Kenapa? Karena bisa jadi setelah dibahas di sini ternyata nggak bisa segitu, kurang, tambahin gitu kan, bisa begitu Pak. Tapi bagi kami menjadi bagian yang penting agar kemudian bisa terbayang desain besarnya sebetulnya kemana arahnya. Jadi ini bagian yang pertama yang disampaikan. Kedua, kalau itu, ini kan jadi dugaan-dugaan nih, kalau itu ternyata berkaitan erat dengan pembangunan kampus-kampus yang sudah dibangun kerjasamanya dengan pemerintah Inggris misalnya, kan kita kemudian bisa mengusulkan bagaimana jika perguruan tinggi yang ada ini seperti SMA Garuda, tidak semua harus dibangun dari awal, tapi ada yang sifatnya transformatif. Kalau saya membayangkan misalnya salah satu perguruan tinggi transformatifnya satu ditaruh di Papua misalnya. Apakah itu di Uncen, ataukah di Unipa, atau di Musamus, terserah. Tapi targetnya adalah nanti akan membangun sebuah ekosistem ekonomi masyarakatnya, kemudian bisa menghadirkan mahasiswa asing. Saat ini kan perguruan tinggi negeri kita lebih banyak mengirimkan yang dual degrees keluar. Yang kita perlukan orang datang ke kita, itu akan meningkatkan statusnya, rankingnya perguruan tinggi negeri kita kan. Kebayang saya gitu, negara-negara Pasifik begitu ada perguruan tinggi yang tadi yang transformasi itu yang ada di Papua misalnya, orang-orang dari negara-negara di Pasifik pada datang ke situ gitu misalnya, kan lumayan itu, luar biasa. Belum lagi kalau 10 diletakkan di pulau-pulau yang juga bisa membangun ekonomi yang lebih baik. Saya tidak bisa membayangkan kalau dibangunnya lagi di Pulau Jawa misalnya yang sudah sedemikian padat dan itu tidak bisa membangun lebih luas lagi. Ditambah lagi
kita juga jadi bisa membangun iklim yang lebih kuat dengan memaksa. Kemarin kan ada riset Bima ya Pak Fauzan ya, riset Bima yang bisa bekerja sama perguruan tinggi dengan pemerintah daerah. Problemnya kan sekarang riset-riset itu oleh BRIN juga dipecah diturunkan ke daerah, jadi ada BRIN daerah. Nah, ketika ada BRIN daerah, SDM-nya terbatas, kemudian tempat risetnya, anggarannya, kalau ada seperti ini kan bisa membangun ekosistem riset yang lebih baik dan langsung bermanfaat. Pastikan saja direktif presiden ini adalah direktif membuat riset untuk pemerintah daerah. Jadi kan ada ekosistem yang terbangun buat kita. Jadi dan juga pendanaan risetnya jadi lebih jelas. Saya membayangkan nih kalau sekiranya tadi disampaikan tuh ya direktif presidennya bisa sampai seperti itu, wah itu keren banget. Tapi persoalannya kita sedang menunggu nih, belum dijelaskan kira-kira arahnya kemana. Nitip saja kalau memang betul yang itu yang jadi direktif itu, saya pikir menjadi bagian yang sangat penting. Sambil yang perlu dikawal oleh Pak Menteri adalah RPP tentang rencana induk riset nasional yang jadi amanat Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sampai sekarang belum keluar-keluar Pak amanatnya. Kalau sudah ada rencana induk riset, maka semua bentuk riset yang didanai negara itu rujukannya ke sana. Itu saat ini dikawalnya diantaranya oleh BRIN. BRIN dan tentu harus dengan Kemdiktisayante karena nanti didukungnya riset-riset kan oleh perguruan tinggi. Jadi bagian yang menurut saya titip ini tolong bisa dikawal, disegerakan agar nanti perkembangan riset kita jadi lebih baik, lebih terarah, dan dana-dana riset kita jadi lebih bermanfaat karena tepat guna dan juga bisa membantu pemerintah daerah. Saya rasa itu saja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir sebelum ke meja pimpinan Bapak Juliat Mono, silakan. Daftar pimpinan daftar habis terakhir banget. Baik, Bapak Ali Zamroni setelah Bapak Juliat Mono atau mau sekarang? Oh, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua, pimpinan dan segenap anggota Komisi 10. Ada 3 hal yang perlu mohon diklarifikasi atau diberikan penjelasan. Yang pertama, persoalan APK target di 2026 kan 34,92%. Mohon dilengkapi lulusan SMA SMK negeri swasta kita ini berapa juta sih? Kemudian yang sedang atau yang berada di perguruan tinggi negeri swasta, akademi dan ini berapa? Ini kan penting untuk melihat jumlah. Kemudian tentu strategi yang mesti harus terus diupayakan agar APK-nya mengalami peningkatan dengan program unggulan terobosan Pak Menteri. Kemudian yang kedua, selalu setiap kita mendengar pidato Bapak Presiden itu luar biasa, beliau menginginkan kualitas sumber daya manusia kita agar bisa berbicara di tingkat global dan seluruh anak-anak bangsa kita yang sekolah di transformasi Garuda dan seterusnya perguruan tinggi top itu bisa diterima di perguruan tinggi top di dunia. Nah, strateginya seperti apa dan sekarang berada di mana saja mereka ini? Kelas perguruan tinggi top di dunia itu urutan-urutannya kan perlu juga dipublikasikan. Sehingga pidato beliau itu sudah tanpa hasilnya karena memang ini terus berproses dan terus akan didorong ke sana. Termasuk mungkin yang mendapat LPDP. Nah, kemudian setelah itu mesti harus pulang kembali, jangan sampai terlalu nikmat mereka tidak kembali pulang atau tidak bersedia pulang dengan iming-iming kesejahteraan dan lain sebagainya. Nah, setelah berada di Indonesia itu mereka berada di mana saja, Pak. Nilai lebihnya mereka ada di mana? Seperti apa nilai lebih? Kalau di instansi pemerintah mereka mendapatkan pendidikan doktor di luar negeri perguruan tinggi top
yang bersangkutan ini seperti apa perlakuan pemerintah. Gitu. Kalau secara birokrasi toh sama saja, gitu. Ya ukurannya kan seperti itu, Pak. Gitu. Kalau PNS ya standarnya ya seperti itu. Kalau tidak ada perhatian khusus dengan peraturan khusus, saya khawatir juga tidak akan menarik lagi. Ini harus punya terobosan baru Pak Menteri. Untuk berikan tempat khusus, perhatian khusus, bagaimana peraturan khusus. Yang orang-orang top ini memang kita tidak boleh marry, tidak boleh iri dengan orang-orang top. Karena memang dipersiapkan untuk berbicara di tingkat global. Yang terakhir, kami berharap di tahun 2026 penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri ini regulasinya disiapkan dari sekarang. Kami nyuwun tulung supaya perguruan tinggi negeri itu harus dikonsentrasikan untuk peningkatan mutu, Pak. Bukan kuantitas lagi, sudah harus mengarah ke kualitas. Secara kuantitas, biarlah peran perguruan tinggi swasta yang jumlahnya jauh lebih besar, sekalipun secara kualitas perguruan tinggi swasta juga hebat-hebat. Nah, oleh karena kami mohon mulai diperhatikan dengan baik, supaya perguruan tinggi swasta pun juga punya harapan yang sama, punya perhatian dari publik ini juga sama baik, dan APK-nya akan terus mengalami peningkatan. Saya kira itu, mohon ini bisa diberikan tertulis pada saatnya juga siap. Matur nuwun Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ali Zamroni. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10, Pak Menteri, Pak Wamen dan seluruh jajaran yang ada, Pak Sekjen. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah beberapa waktu yang lalu kita secara resmi menyelesaikan panja PTKL yang kemudian merekomendasikan beberapa hal, di antaranya adalah bahwa supaya pemerintah segera menyusun PP baru terkait dengan PP pengganti nomor 57 tahun 2022 terkait penyelenggaraan perguruan tinggi, kementerian dan lembaga, kan gitu ya. Yang kedua, dalam PP baru ini menekankan bahwa leading sektornya adalah Kementerian Dikti Saintek. Nah, yang ketiga, seluruh perguruan tinggi, kementerian dan lembaga itu memang harus berada di bawah Dikti Saintek. Di antara kira-kira seperti itulah Pak Menteri. Ya, saya ingin menyampaikan kemudian bagaimana langkah-langkah Pak Menteri selanjutnya, karena ini berkaitan dengan pendidikan tinggi yang memang tupoksinya adalah Kementerian Dikti Saintek. Jadi saya berharap ini memang cerita lama Pak, ya. Lama, kemudian kita coba kemarin panjanya cukup lama, berapa kali masa sidang kalau nggak salah, 3 kali masa sidang kayaknya ada. Jadi kita pengen dapat bocoran lah dari Pak Menteri kira-kira seperti apa langkahnya ya terkait dengan hal tersebut. Yang kedua terkait dengan LPDP Pak Menteri, saya mohon dong info terakhir terkait LPDP, karena memang beberapa waktu yang lalu ketika Pak Menteri paparan di sini, lupa saya tanggal berapa, itu menyampaikan bahwa ada kemauan ya untuk organisasi atau apalah namanya terkait dengan LPDP, supaya memang Kementerian Dikti Saintek ini bisa memonitor secara langsung, sehingga memang yang mendapatkan beasiswa LPDP itu
sesuai dengan syarat-syarat yang memang ditentukan secara bersama. Ya, jadi sekali lagi ini adalah tupoksinya Dikti-Saintek sebetulnya karena menyangkut juga dengan perguruan tinggi. Yang ketiga Pak Menteri, saya berharap banyaknya program-program dan gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Kementerian Dikti ini, terutama di bagian di Dirjen Riset ya. Kemarin kita habis rapat dengan BRIN, juga kita sampaikan supaya tidak ada tumpang tindih terkait dengan riset ini. Ya. Kita berharap ini ada koordinasi menyeluruh antar kementerian dan lembaga. Nah, ini karena memang kita berharap riset ini bisa menghasilkan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita, terutama berkaitan dengan yang telah disampaikan oleh Presiden, berkaitan dengan program-program Presiden dan sebagainya. Itu saya rasa tidak boleh pakai kacamata kuda Pak Menteri. Yang penting saya sama kementerian saya jalan sendiri, yang kementerian lain riset bodoh amat, tidak boleh begitu Pak. Jadi ini menyangkut dengan anggaran ya. Di BRIN ada riset, di Dikti ada riset, ya silahkan koordinasi apa yang sudah dikerjakan sebaiknya tidak dikerjakan oleh Dikti-Saintek. Ini yang keempat Pak Menteri, kita berharap terkait dengan KIP kuliah ini betul saya sepakat dengan apa yang disampaikan teman-teman ya, bahwa seyogianya memang kita kalau melihat APK ini kan kita masih cukup rendah Pak Menteri ya. Di dapil saya Pak Menteri di Banten 1, izin waktunya pimpinan sebentar lagi. Banten 1 Lebak Pandeglang ini angka rata-rata kuliahnya masih sangat rendah ya, enggak sampai 7 tahun mereka. Nah, tetapi kita terus menggalakkan dengan adanya program PIP ya buat SD. Bahkan sekarang Dikdasmen ini mengeluarkan untuk PIP ini untuk PAUD dan TK. Ya, ini luar biasa, ini sudah kita kabarkan juga ke masing-masing dapil. Nah, maksud saya ini harusnya ada kenaikan angka. Saya berharapnya seperti itu. Yang saya rasa 200.000 itu sudah terlalu lama. Jadi harusnya ada terobosan, usulkan 300, 400. Nah, nanti kan kita bisa berjuang bersama-sama karena memang kebutuhannya banyak Pak. Mereka yang diterima di negeri tidak sebanding dengan daya tampung yang di swasta. Ya. Nah, saya berharap ini menjadi unggulan juga. Yang terakhir ini saya sampaikan, mohon ini adalah pesan dari teman-teman dari perguruan tinggi swasta, mereka memang kalah bersaing, terutama dalam hal fasilitas dengan kampus-kampus yang besar dan sebagainya. Maka dari itu, kami mohon bantuan PTS ini supaya diperbesar, karena salah satu alasan mereka mahasiswanya sedikit itu karena fasilitasnya itu sedikit sekali Pak. Sudah bangunannya jelek, tanahnya kecil, ya kan, pada bocor. Laptop aja yang nyala cuman ada berapa biji, kira-kira begitulah. Jadi memang ini miris sekali Pak Bu Ketua. Jadi ini kita memang harus sampaikan bahwa perlakuan antara negeri dan swasta memang tidak boleh beda, walaupun tetap beda ya, tapi mau nggak mau memang harus ada goodwill dari kita lah. Bagaimana swasta ini kita pacu supaya bisa bersaing di tengah yang persaingan yang semakin ketat. Saya rasa itu pimpinan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin teman-teman, kita masih punya 2 pertanyaan dan tanggapan dari meja pimpinan. Kita perpanjang terlebih dahulu Pak Menteri, izin mungkin 20 menit maksimal. Jadi kita dengarkan Ibu Kurniasi dan Ibu Esti. Setelah itu nanti kami beri kesempatan Pak Menteri menanggapi. Mungkin tidak bisa terlalu mendalam. Jadi beberapa pertanyaan saya kira bisa dijawab melalui tertulis. Baik, Bu Kurniasi. Bu Kurniasi dulu. Ya, si perpanjang dulu ya, 20 menit. Baik, terima kasih banyak Bu Ketua, Bu Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 10 DPR RI, Pak Menteri, Pak Wamen beserta seluruh jajaran.
Saya menambahkan saja dari apa yang sudah teman-teman tanyakan. Yang pertama adalah tentang TKA. TKA ini di slide 36 disampaikan bahwa kebijakan Kemendikti-Saintek TKA ini dapat ya, tidak menjadi kriteria. Ini sudah sama dengan keputusan Mendikdasmen, karena 2 pekan yang lalu kita juga rapat membahas tentang TKA bersama Pak Menteri Dikdasmen berseluruh jajarannya, dan kita diskusi cukup mendalam juga tentang TKA. Kita sama-sama tahu bahwa TKA pada the first time ini masih belum sesuai dengan target nilai-nilainya, jauh lah. Nilai tertinggi aja dari rata-rata TKA tertinggi aja 67,20. Ya, itu yang beredar sekian sekolah top dan itu 67 gitu ya. Bahasa Indonesia saja 50 sekian. Artinya ini di kami kemarin sudah memberikan masukan agar TKA ini hanya berfungsi sebagai instrumen pemetaan capaian akademik nasional. Apalagi ini pertama kali, ibaratnya kayak baru diuji cobakan lah gitu. Nah, kalau TKA ini kemudian dapat digunakan untuk validasi nilai rapor pada SNBP, ya, apakah ini tidak kemudian nanti kasihan kepada murid-murid SMA? Mereka ini sudah cukup stres nih pada curhat, gitu ya. Kalau kemarin di Dikdasmen itu hanya menjadi untuk masuk ke eligible SNBP saja, tidak menjadi alat ini ya. Jadi sama sini tidak menjadi alat ukur kriteria juga, tapi masih dapat digunakan untuk validasi nilai SNBP dan bahkan dapat digunakan oleh PTN yang menggunakan untuk seleksi secara mandiri. Saya khawatir Pak Menteri kalau ini walaupun katanya dapat gitu ya, cuma menjadi sebuah legitimasi bahwa TKA ini sakral gitu. Sedangkan kemarin kita udah diskusi cukup panjang dan kita sama-sama menyadari ini adalah TKA ini adalah potret perdana kita yang mudah-mudahan ini menjadi satu evaluasi untuk memperbaiki mungkin kurikulum kita harus kita tingkatkan, model assessment nasional kita seperti apa nanti ke depan juga perlu ditingkatkan. Artinya ini hanya menjadi instrumen pemetaan capaian akademik nasional. Mohon dipertimbangkan Pak Menteri. Kasihan anak-anak Pak. Mereka udah very hard work ya, sudah sangat kerja keras dari sejak kelas 10, 11, 12 tiba-tiba nggak bisa masuk ke PTN melalui jalur apapun hanya gara-gara TKA-nya tidak mencapai target. Rasanya nggak adil. Saya mohon dipertimbangkan. Walaupun di sini kalimatnya dapat ya Pak, tapi kan khawatir diterjemahkan menjadi sebuah fenomena yang menjadi sebuah kewajiban gitu, khawatir. Yang berikutnya tentang BOPT swasta tadi teman-teman sudah menyinggung. Saya hanya mengingatkan pada rapat kerja Komisi 10 DPR RI pada tanggal 27 Agustus 2025 kita sama-sama sudah menyepakati lapsing. Yang kalimatnya adalah kenaikan anggaran pendidikan harus memiliki dampak langsung kepada pengembangan perguruan tinggi khususnya terkait keberpihakan terhadap pengembangan PTS antara lain melalui BOPTS. Nah, ini sudah sejauh mana? Karena dalam lapsing ini kalau di dalam Undang-Undang MD3 ini sangat mengikat dan kita ingin tahu sampai di mana dan penganggarannya di 2026 sudah bisa atau belum. Kita belum lihat itu. Atau masih dalam bentuk kajian mungkin memang perlu butuh waktu untuk bisa mengambil hitung-hitungannya. Kalau nggak salah Bu Ketua juga pernah mengusulkan ya Bu Ketua untuk dihitung coba berapa sih kira-kira gitu ya. Sehingga kemampuan anggaran kita mampu nggak ya gitu seperti itu. Tapi at least tuh ada paling tidak tuh ada step ahead-nya seperti apa. Kemudian tentang sinergi ataupun capaian tadi dari KIP tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan APK gitu ya. Kalau saya tidak hanya KIP tapi mungkin kita bisa kompilasi seluruh beasiswa. Seluruh beasiswa yang dikeluarkan oleh Kemendikti-Saintek ini ada berapa banyak, ada berapa besar nominalnya. Nah, mungkin bagus kalau kita punya roadmap Pak Menteri.
roadmap antara pemberian beasiswa melalui jalur apapun dengan capaian target APK sampai di tahun 2029 nanti seperti apa. Sehingga kita tuh lihat, oh ini memang beasiswa-beasiswa ini betul-betul signifikan mengangkat angka APK kita. Karena kita kalau nggak salah masih beda data antara BPS dengan Kemendikbudristek, ini kayaknya perlu juga di titik temunya ada di mana nih, apakah landasan rasionya berbeda. Kalau di BPS kan dari 33 dari 100 penduduk usia 19 sampai 23 itu sedang berkuliah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di Dikti seperti apa? Tapi angkanya masih selisih 2 sekian persen itu masih di bawah 35% lah. Artinya ini menjadi keprihatinan kami juga, dan kami tentu akan support upaya-upaya apa yang akan dilakukan oleh Kemendikbudristek sebagai mitra kami, dan kami tentu menginginkan anak-anak di Indonesia ini yang usia kuliah ini bisa merasakan pendidikan tinggi gitu ya, supaya mereka juga bisa bersaing di dunia pekerjaan dan juga bisa bersaing dengan anak-anak seusia mereka dari negara-negara yang lain gitu. Dan yang terakhir, saya juga sama mengingat kemarin pada saat pertemuan dengan seluruh rektor Indonesia, Pak Presiden, kami apresiasi beliau sangat concern terhadap dana riset sehingga menambahkan 4 triliun sehingga total dana riset itu 12 T. Nah ini kemarin juga saat rapat dengan BRIN kami juga bertanya, ini sinerginya seperti apa antara Kemendikbudristek dengan BRIN dan mungkin juga kementerian dan lembaga yang lain. Terima kasih Bu Ketua. Terima kasih. Baik, terakhir kepada Ibu Esti, silakan. Terima kasih Bu Ketua. Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang kami hormati, Pak Wamen, Bapak Ibu pimpinan, berikut juga Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang kami hormati, izin saya hanya perlu penegasan, pelurusan, dan mungkin nanti akan ada perbaikan terkait dengan data. Karena kalau kita bicara anggaran APBN, dan APBN itu sudah disahkan, ditok menjadi sebuah dokumen yang bisa terbuka, dibuka oleh warga negara atau rakyat Indonesia, maka saya mencoba mencocokkan antara dokumen APBN yang itu ada di lampiran 3-nya yang merupakan bagian dari cara kita mengkontrol, mengawasi bagaimana kementerian ini apakah berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita putuskan bersama di dalam APBN. Nah, ketika kita membaca lampiran 3 dari APBN kita yang sudah ditetapkan, ada beberapa angka, kemudian juga sasaran outcome dengan keluarannya, itu yang mungkin ada ketidaksesuaian. Bapak mestinya menjelaskan kepada kami, apalagi kemudian sudah ada RO yang itu kemudian masuk RO berkaitan dengan keputusan Presiden. Maka lampiran 3 ini yang merupakan hal yang akan kita tagihkan juga kepada Bapak. Mestinya ini dibenahi dulu atau diuraikan dulu. Dengan adanya blokir dan RO, berarti target mana, keluaran mana yang berubah. Saya mencoba membaca salah satunya, misalnya di dalam lampiran 3 ini kita bisa melihat persoalan mengenai prasarana bidang pendidikan dasar dan menengah misalnya. Saya menangkap itu dalam gambaran saya, Bapak itu di dalam membuat rencana kerja juga mengacu di sini. Di dalam gambaran itu saya membacanya dasar menengah di sini ada 975 miliar misalnya. Tapi di dalam anggaran Bapak di sini ada beberapa hal yang terkait dengan sekolah unggulan, Unggul Garuda, maupun beberapa program lain misalnya kerjasama dan kemitraan penguatan SMA Unggul Garuda dan Beasiswa Garuda, SMA Unggul Garuda Transformasi misalnya.
Mestinya gambarannya itu mencerminkan apa yang sudah kita targetkan sebagai bentuk keluaran yang ada di dalam lampiran 3. Ini untuk mempermudah bagaimana nanti laporan pertanggungjawaban Bapak juga kami baca. Karena begini Pak, saya membacanya jangan sampai saya salah. Contohnya, Bapak menyampaikan KIP kuliah itu besarannya atau jumlahnya adalah di dalam pertama itu 1.042.221 misalnya begitu. Di dalam data kami, jangan-jangan ini tidak hanya PIP tapi juga beasiswa lainnya. Ada bantuan pendidikan tinggi 1.062.818 orang misalnya. Misalnya ini Pak. Ini menjadi sulit saya membandingkan antara dokumen yang Bapak berikan dengan apa yang tertuang di dalam lampiran 3. Mestinya lampiran 3 ini yang kemudian Bapak bisa breakdown menjadi acuan dan kami menjadi mudah membaca. Sehingga ketika ada RO yang kemudian menjadi haknya Pak Presiden, ya memang itu ada di dalam klausul di APBN 2026, kita bisa membaca juga mana keluaran yang mungkin tidak akan sesuai dengan target kita. Saya berharap demikian, Pak. Sehingga dokumen-dokumen ini ada kesinambungannya karena Bapak mengeluarkan atau kita membaca perencanaan ini kan bermula dari APBN. Maka strateginya memang juga harus mengacu kepada APBN yang sudah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan, sudah tidak lagi menjadi rahasia sampai satuan 3 yang tertuang di sini. Karena dokumen ini dokumen terbuka. Artinya Bapak tidak kemudian, oh kami tidak bisa menyampaikan, tidak bisa. Karena ini adalah sesuatu dokumen yang terbuka bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, saya berharap ada evaluasi mendalam Bapak Ibu dari Kemendikti. Kita bicara KIP kuliah yang sangat besar. Alhamdulillah, puji Tuhan. Itu membantu banyak orang. Sudahkah ada analisis? Dari yang menerima KIP kuliah yang sudah berjalan sekian tahun, berarti sudah berapa tahun Pak KIP kuliah? Sudah lebih dari 5 tahun. Yang artinya sudah ada anak yang lulus. Adakah kajian? Berapa dari penerima KIP kuliah ini karena program besar, harapan masyarakat yang sebenarnya harapan ini kuliah gratis atau sekolah gratis dari SD sampai lulus kuliah. Tapi kan kita belum mampu. Maka ini yang kemudian kita lihat dari KIP kuliah ini berapa persen yang lulus, berapa persen yang kemudian tidak berlanjut menjadi lulus atau DO. Karena ini juga menjadi ruang evaluasi. Berikutnya, apakah kita punya keperpihakan pada wilayah 3T? Berapa persen mestinya kalau data di dalam buku pra APBN buku makro ya, perencanaan itu, saya sedih. Karena begitu kita menyinggung 3T, kita bicara Maluku, kita bicara Papua, kita bicara titik-titik yang terpencil 3T itu, tidak nampak komitmen dari Dikti ini. Ini yang kemudian mestinya kita memperjelas berapa mestinya KIP kuliah ini diberikan di daerah 3T. Tentu tetap kalau daerah 3T ini ada pendampingan khusus supaya mereka lulus tepat waktu. Berikutnya, selain 3T, sekarang kita ada bencana. Bapak tidak mengurai kepada kami. Komitmen Dikti Saintek untuk kemudian memberikan intervensi khusus bagi mahasiswa di daerah 3T, posnya mana? KIPK-nya mau diberikan kepada berapa orang? Perencanaannya. Lalu mereka yang terkena musibah ini, berapa komitmen Dikti Saintek untuk memberikan bantuan supaya mereka tidak perlu membayar kuliah lagi? Ada kampus yang memberikan sampai lulus tidak akan suruh bayar kuliah. Pertama mungkin melakukan komunikasi dengan
kampus-kampus, atau kalau memang kampusnya memang berat untuk melakukan itu, apa yang mesti kita lakukan? Ini bentuk komitmen. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan berbagai tempat lainnya di Jawa yang mungkin itu tidak terlalu besar tetapi juga perlu perhatian. Bapak tidak menjelaskan sebagai bentuk skenario atau rencana ke depan di dalam rangka mengampu mereka yang memang sedang terkena musibah. Kemudian masih ditanya Pak kami ini. Saya berharap 2026 terselesaikan. Tukin bagi dosen di PTNBH. Mereka merasa ada ketidakadilan. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan. Sehingga sesama dosen hanya karena perbedaan ada status perguruan tingginya, kemudian mereka tidak mendapatkan haknya. Belum lagi kalau saya bicara Pak, kita ditagih loh tunggaan tukin sebelum Bapak jadi menteri, sebelum 2024 kan ada tunggaan tukin kita. Kita mau komitmen mencicil untuk pembayaran itu atau tidak, atau kita lupakan. Tapi kan nggak bisa kita lupakan. Ini hak yang mestinya bisa kita berikan kepada mereka. Jangan sampai kita melihat sudah gaji guru Pak, ini yang bikin nangis. Gaji guru ada yang 500.000, 600.000. Nah sekarang dosen juga gajinya hanya mendekati UMP saja. Itu juga sesuatu hal yang perlu kita pertimbangkan. Mari kita benahi. Nanti tidak hanya di RUU Sisdiknas, tapi kebijakan kita untuk tahun anggaran ini. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan demikian pertanyaan-pertanyaan, tanggapan, saran dari pimpinan dan anggota sudah semuanya disampaikan. Kami persilahkan kepada Pak Menteri untuk merespon secara singkat apa yang tadi sudah disampaikan. Saya melihat Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen, semua dirjen-dirjen mencatat dengan cermat. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Ketua dan pimpinan serta seluruh anggota Komisi 10 yang kami hormati. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas berbagai masukan dan juga koreksi terhadap apa yang telah kami sampaikan. Beberapa hal dapat kami respon. Tentunya nanti secara detail kami juga akan merespon melalui jawaban tertulis. Dari Pak Sofyantan tadi menyampaikan ketimpangan serapan anggaran. Jadi memang Dirjen Saintek itu tahun lalu memang tahun pertama untuk program Sekolah Garuda Bapak. Pada saat itu dianggarkan cukup besar. Padahal sesungguhnya itu tahun yang karena itu program pertama perlu banyak perencanaan. Dan karenanya juga terkait dengan status lahan dan sebagainya yang itu perlu dilakukan proses-proses, sehingga memang kami sampaikan agak terlambat, bahkan karena anggaran kita belum bisa menyerap dari 2T yang pernah diberikan, kami mengembalikan juga pada saat itu ke Kementerian Keuangan gitu, dengan harapan itu bisa kami digunakan di tahun ini. Itu yang tadi kami sampaikan kita akan ajukan di ABT Bapak. Jadi 4 sekolah Garuda sesungguhnya pembangunannya sudah dimulai, tetapi baru di bulan Desember kemarin dimulai, dan itu sifatnya multi years, sehingga memang anggaran yang tadinya di tahun 2025 kita pindahkan ke tahun 2026. Jadi itu Bapak penyebab kenapa cukup timpang dengan yang lainnya, dan ini nanti kami akan jadikan evaluasi untuk memastikan agar tahun ini tidak terjadi seperti itu. Kemudian juga terima kasih atas usulannya dan juga masukan yang sangat baik terkait dengan penambahan KIPKA. Kami akan upayakan untuk melakukan pembicaraan baik kepada Bapak Presiden maupun kepada Kementerian Keuangan sehingga dapat dilakukan penambahan kuota yang ada begitu Bapak. Kemudian yang berikutnya dari Bapak Agung terkait dengan sosialisasi, nanti kami akan tentu bisa mengajak Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih juga
beberapa sosialisasi serta program yang kami lakukan di beberapa perguruan tinggi itu sudah didampingi oleh Bapak Ibu sekalian sehingga kami dapat terbantu. Kemudian juga terkait dengan kualitas penelitian, memang tadi ada dua hal. Penelitian ada yang berpandangan bahwa penelitian itu perlu breakthrough begitu ya, perlu novelty dan tidak perlu dipaksa oleh keadaan begitu ya. Tetapi di sisi lain kita juga harus berpikir penelitian perlu memiliki dampak, perlu memiliki manfaat langsung. Jadi keduanya ini perlu kita akan sandingkan. Dua-duanya saya rasa penelitian yang mencakup ilmu dasar maupun penelitian yang untuk memiliki implikasi ke dalam kondisi masyarakat sekitar ya, itu juga perlu dilakukan, sehingga kedua-dua hal penelitian ini nantinya tentu kita akan jalankan secara berimbang. Kemudian Bapak Latundru tadi menyampaikan juga dosen Serdos. Jadi Serdos ini sesungguhnya kita memang mendapatkan kuota dari Kementerian Keuangan, Bapak. Besarannya seperti apa? Berapa banyak? Kalau tahun sebelumnya itu 6.000, sebenarnya tahun lalu kita sudah mendapatkan jumlah yang cukup banyak, yaitu 15.000 per tahun. Nah, ini kita akan coba pertahankan harapannya, dan kita sebenarnya ingin juga meningkatkan ini karena ini memberikan dampak untuk seluruh dosen, tidak hanya PTN tetapi PTS, dan tahun ini kita juga masih mendapatkan kuota 15.000. Kemudian terkait dengan jurnal tadi yang naik 3 juta dan sebagainya, nanti kami akan coba komunikasikan. Sebenarnya kami memang ingin mendorong jurnal-jurnal Indonesia untuk bisa masuk ke jurnal berkelas internasional, sehingga riset-riset kita itu juga bisa tidak harus ke luar negeri tetapi cukup jurnal di Indonesia, meskipun jurnal Indonesia ini sudah internasional begitu. Nah, ini akan kita dorong seperti apa, harapannya kita juga bisa memberikan dukungan anggaran untuk reviewer, karena di jurnal itu kecepatan reviewer itu salah satu menjadi kunci, sehingga kalau mereka mendapatkan honor barangkali itu juga bisa cukup membantu. Meskipun memang dalam dunia akademik review jurnal itu sifatnya sukarela begitu ya, karena itu akan terkait dengan keilmuan begitu. Kemudian juga terima kasih terkait dengan PTKL tadi. Tentu ini masukan yang kami terima dari Bapak Ibu terkait juga dengan panja PTKL yang baru saja selesai. Kami akan segera menyusun konsepnya seperti ini, bagaimana untuk kedepannya tata kelola dari PTKL ini. Kemudian juga untuk Ibu Ratih dari Nasdem tadi disampaikan kualitas PPG guru-guru, betul sekali. Jadi salah satu yang juga kami dapat masukan itu adalah terkait dengan kualitas TKA yang dikaitkan, hasil TKA yang dikaitkan dengan kualitas guru-guru. Ini juga kami menjadikan evaluasi. Kami sudah meminta beberapa guru, dosen dari keguruan itu untuk melakukan evaluasi kira-kira seperti apa kurikulum dari pendidikan keguruan, kuliah keguruan ya, perguruan tinggi keguruan, untuk bisa meningkatkan kualitas guru-guru lulusannya yang akan nanti menjadi guru begitu. Kemudian juga tadi disampaikan kampus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sesungguhnya bukan kampusnya kemudian berbisnis, tetapi lebih kepada bagaimana hasil-hasil riset itu betul-betul bisa memberikan dampak pada industri sekitarnya. Karena sebenarnya kalau untuk perguruan tinggi maju di negara industri yang maju, itu biasanya royalti yang diterima oleh perguruan tinggi itu cukup besar ya, itu juga menambah pemasukan kampus. Nah, sesungguhnya itu yang diharapkan dari PTNBH sebenarnya, bukan mereka tadi juga ada pertanyaan ada masukan tentang jumlah mahasiswa
PTN BH atau PTN kami juga sepakat dan kami sudah memberikan edaran ya Pak Dirjen bahwa untuk S1 tidak bertambah jumlah penerimaan PTN begitu ya. Karena memang tadi Ibu terkait dengan kampus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi itu diarahkan kepada bagaimana hasil-hasil riset itu bekerja sama dengan industri sehingga itu benar-benar yang dibutuhkan oleh industri, nantinya mereka mendapatkan royalti. Jadi memang tidak perlu dosennya bukan berarti harus ke industri, tetapi hasil risetnya saja yang diberikan ke industri begitu. Kemudian juga terkait dengan data-data dari capaian ini, betul sekali tadi memang beberapa data itu kami dapatkan dari BPS, Ibu Bapak. Meskipun tadi dengan Bappenas kami juga masih berkonsultasi karena sebenarnya target itu disusun oleh Bappenas bersama dengan BPS juga dan untuk sekarang kita setiap angka kita menanyakan kepada BPS. Dan memang masih ada sinkronisasi yang sedang kami lakukan dengan BPS karena BPS sesungguhnya mencatat berdasarkan survei. Jadi berapa jumlah kuliah. Nah sementara kita sebenarnya sudah kita memiliki data jumlah yang berkuliah di database Dikti kita punya sebenarnya jumlah yang definitif, jumlah yang berkuliah begitu. Ini yang sedang kami konsultasikan, sudah 2 kali rapat dengan BPS, semoga kita bisa cepat mendefinisikan seperti apa, termasuk Kamis ini kami juga akan bertemu dengan Bappenas. Kemudian juga terkait dengan TKA, terima kasih atas masukannya tadi dari Ibu Rati dan Ibu pimpinan juga ada, Ibu Kurniasih terkait dengan TKA. Memang ini belum kita definitifkan seperti apa, Ibu. Jadi aturan sedang kita godok bersama-sama dengan panitia penerimaan mahasiswa baru. Termasuk ini juga sebenarnya ada permintaan dulu dari Kemendikdasmen untuk menjadikan ini salah satu yang dipertimbangkan. Nah ini yang kami sedang susun. Memang kecenderungannya kami juga sesuai dengan masukan Bapak Ibu sekalian ini tidak dulu dipergunakan untuk penentuan begitu karena apalagi beberapa kasus kemarin kami juga dapat masukan misalnya beberapa daerah yang sistem IT-nya tidak bagus ya itu kan akan mengganggu. Izin Bu Ketua Pak. Jadi memang saya mengalami sendiri ya di sekolahan yang pada cerita ke saya itu Pak Menteri sampai ada yang harus ngulang TKA-nya karena error pada saat itu. Artinya kan ini kan minta tolong jadi perhatian aja. Baik, terima kasih Ibu masukannya. Jadi nanti kecenderungan akan seperti itu kami akan definitifkan nanti bersama dengan panitia penerimaan mahasiswa baru. Kemudian dari Bapak Habib tadi terkait dengan sosialisasi dan TKA masih simpang siur kami jadikan masukan untuk bisa segera nanti rapat dengan panitia penerimaan mahasiswa baru untuk dilakukan kepastian seperti apa. Selanjutnya dengan Ibu Reni tadi menyampaikan bahwa akreditasi memang sebisa mungkin kami menyederhanakan Ibu sistem akreditasi ini. Meskipun begitu memang kami mendapati bahwa akreditasi ini sebenarnya salah satu proses untuk melakukan perbaikan setiap 5 tahun, Ibu. Jadi saya juga dulu ketika menjadi ketua prodi kami melakukan akreditasi. Memang di satu sisi ini memberatkan, tetapi di sisi lain ini seolah-olah memaksa kita semua untuk melakukan perbaikan dulu setiap 5 tahun. Bahkan tidak sedikit perbaikan-perbaikan fisik seperti mengecat, membersihkan itu menjadi hal yang kemudian memberikan dampak baik juga sebenarnya untuk satu perbaikan. Namun kami sepakat bahwa memang itu jangan sampai membebani dosen lebih jauh untuk bisa terbebani dari administrasi pengisian borang-borang. Sebenarnya kami sedang di beberapa kampus itu sudah membuat sistem informasi. Jadi sebenarnya setiap kali ada luaran baik itu nilai, SK
kemudian papers maupun kerjasama itu sudah langsung terupload di sistem mereka, sehingga ketika 5 tahun itu mereka datang begitu ya, itu atau akreditasi sebenarnya tidak lagi memberatkan. Jadi mekanisme pengumpulan data ini yang nanti barangkali kita akan lihat mana best practice kampus yang sudah berhasil menyusun sistem informasi, itu bisa kita minta untuk bisa digunakan oleh kampus-kampus lain sehingga bisa meringankan bebannya. Kemudian juga rekrutmen dosen di PNS baik di PTNBH maupun dengan ASN, sesungguhnya memang beberapa PTNBH ini karena mereka kemudian melakukan proses-proses yang bisa menghasilkan dana cukup besar baik pada alumninya, kemudian dari hasil-hasil risetnya, pendampingan industri, sehingga mereka kemudian ingin berlari lebih cepat. Nah ini kemudian memungkinkan, apalagi sebenarnya di beberapa tempat mereka butuh seperti peneliti Ibu. Jadi dosen yang memang khusus meneliti, karena di luar negeri itu memang beberapa case mereka memiliki jumlah dosen yang khusus meneliti saja. Nah ini yang sebenarnya kemudian PTNBH lakukan secara mandiri. Tentu kami juga melakukan pembicaraan terus dengan Menpan RB kaitannya dengan jumlah kuota dosen. Kemarin kita juga sudah diminta oleh Menpan RB beberapa 2 minggu lalu, dan kami sudah memberikan seluruh database kebutuhan dosen. Jadi ini sebenarnya lebih kepada inisiatif yang baik kami melihat dari PTNBH untuk dia bisa berlari cepat sehingga melakukan rekrutmen dari dosen sebelum adanya rekrutmen dosen PNS. Biasanya setelah ada rekrutmen dosen ada beberapa yang mereka mengkonversi Bu, jadi dari dosen PTNBH menjadi dosen PNS begitu demikian. Terima kasih tadi terkait masukan untuk kontes robot di ITS. Kami akan coba lakukan pemetaan dan perbaikan sesuai masukan tadi. Demikian juga dengan P3K, kami sedang membicarakan intensif ya dengan Kemensesnek, Kemenpan RB, bahwa memang untuk jabatan dosen yang memang dia perlu terus-menerus berkarir, beriset, itu sesungguhnya tidak cocok dengan P3K. Nah sehingga kami ke depannya kami tidak akan menerima dosen P3K, formasi dosen P3K. Nah tetapi untuk yang saat ini kami sedang berdiskusi, jadi apakah mungkin mereka misalnya melakukan ujian untuk masuk sebagai ASN begitu dari yang P3K yang sudah ada. Selanjutnya juga terkait dengan Pak Khairuddin dari PAN, tadi dilakukan panja PTKL, beberapa masukan tentang PTKL. Terima kasih atas berbagai masukan ini yang tentu kami akan tindak lanjuti sesuai ketentuan yang ada. Dan juga untuk World Class University bagi PTS sebenarnya itu program yang kami juga jalankan, dan beberapa program itu bahkan kami mewajibkan PTN-PTS itu bekerja sama dalam satu tim peneliti, sehingga sebenarnya proses disebutnya pengkaderan atau penambahan diseminasi, penambahan jumlah peneliti atau dosen yang melakukan penelitian berkelas internasional itu dapat terus ditingkatkan. Selanjutnya juga terima kasih Pak Sabam tadi menyampaikan terkait dengan usulan tambahan 4T. Jadi Bapak Ibu sekalian, barangkali sekaligus kami menjelaskan yang disampaikan bahwa anggaran 8T itu sesungguhnya adalah anggaran total penelitian, karena setiap negara itu perlu membandingkan berapa sebenarnya anggaran total penelitian yang ada dibandingkan dengan total GDP begitu. Jadi itu perbandingan setiap negara. Nah kemarin kita hitung dari semua komponen yang masih masuk ke dalam riset itu 8T, dan Pak Presiden menambahkan 4 triliun 50%. Ini kami sedang berdiskusi dengan Bapak Mensesnek dan Menteri Keuangan serta dengan BRIN seperti apa skemanya nanti, tapi tentu untuk tambahan di tahun 2026. Kami juga
sebenarnya dengan BRIN kami sudah melakukan membentuk tim bersama untuk riset-riset. Jadi semua skema riset nantinya akan bersama-sama antara Dikti dengan BRIN, dan bahkan mungkin kita juga berharap landing page-nya sama begitu ya, web page-nya sama begitu ya. Sesungguhnya kira-kira pembagiannya seperti ini Bapak Ibu sekalian, karena kita di perguruan tinggi lebih kepada riset yang dasar, barangkali kita 70% riset dasar itu ada di kami, 30% implementation research ya, riset aplikasi. Nah untuk di BRIN barangkali kebalikannya, mereka barangkali 70% lebih kepada riset yang aplikasi bekerja sama dengan industri, 30%-nya riset dasar. Kira-kira pembagiannya seperti itu, namun ini kami sedang susun terus. Besok kami juga bertemu dengan Bapak Kepala BRIN untuk MOU bersama antara kami dengan BRIN, sehingga sekali lagi call for proposal nanti kita akan serentak begitu. Yang tahun ini juga sudah ya Pak Fauzan ya, sudah rapat bersama kita. Jadi nanti call for proposal untuk BRIN barangkali dalam bulan Februari itu sudah merupakan koordinasi kami dengan BRIN begitu. Kemudian untuk kampus yang Bapak Presiden sampaikan terkait dengan 10 kampus yang bekerja sama dengan universitas-universitas di UK, di Inggris. Jadi perlu kami sampaikan bahwa salah satu keinginan dari Bapak Presiden yang kemudian inisiasi pembentukan 10 kampus baru itu adalah kurangnya jumlah dokter Bapak Ibu sekalian. Nah sehingga itu yang kemudian akan didorong menjadi medical university, medical and science university. Jadi kalau bukan hospital base. Jadi kalau misalnya di kita sekarang sudah ada kampus teknik ITB, ITERA, ITK begitu. Nah, sebenarnya ini mirip dengan dulu ITERA dan ITK begitu ya. Nah, cuman ini medical university. Jadi universitas medical and science university, universitas yang lebih fokusnya kepada medis. Nah, ini juga harapannya adalah bisa membuat universitas yang universitas dan juga rumah sakit yang berkelas internasional, sehingga bisa mencegah jumlah penduduk Indonesia yang berobat ke luar negeri. Kita sama-sama tahu data yang saya terima itu 160 triliun belanja orang Indonesia untuk berobat ke luar negeri. Nah, jadi kalau nanti ada universitas, ada rumah sakit di sampingnya yang cukup baik, bekerja sama dengan luar negeri, ditaruh di lokasi-lokasi yang memang misalnya di Medan, di Riau begitu ya. Itu di Kalimantan, orang yang dari daerah-daerah yang secara ekonomi baik itu tidak perlu keluar negeri tapi cukup ke rumah sakit tersebut, tentunya nanti bisa mensubsidi silang dari yang kurang mampu begitu. Nah ini juga harapannya nanti tidak hanya universitas langsung di luar negeri, tetapi juga universitas yang ada di Indonesia itu bersama-sama dengan universitas luar negeri membidani lahirnya tadi medical university. Dulu seperti ITERA itu kan dibidani oleh ITB, ITK oleh ITS pada saat itu. Nah konsep yang sama sedang kita godok, kira-kira misalnya Oxford dengan UI akan membidani lahirnya yang di kampus tertentu begitu. Dan kita mungkin nanti untuk mengurangi manajemen, kita sedang bahas juga modelnya bukan setiap lokasi satu universitas, tetapi satu universitas saja, tetapi chapter. Seperti misalnya kalau kita lihat di UC, University of California, ada UC Berkeley, UC LA begitu ya, UC Santa Barbara dan sebagainya. Jadi secara manajemen tidak perlu banyak rektor lah kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu itu yang sedang kami susun dan kami kami turunkan lebih detail lagi, tetapi keinginan Bapak Presiden adalah seperti itu untuk dengan cepat bisa menambah jumlah dokter dan di sisi yang lainnya juga bisa membuat universitas dan rumah sakit yang cukup berkualitas yang nanti memungkinkan tidak bisa
mencegah ya orang-orang Indonesia tidak perlu berobat ke luar negeri yang memang secara defisitnya cukup besar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya dari Ibu Ledia tadi terkait dengan RO direktif. Jadi dan juga mahasiswa asing ke Indonesia. Jadi betul Bu, yang kedua dulu mungkin. Jadi mahasiswa asing memang ini sesuatu yang kita berencana mengkonsolidasikan karena Malaysia itu berapa? 200.000 ya mahasiswa asing. Ya 184.000. Nah kita masih 25.000. Jadi dan juga kalau kita buka page website itu destinasi Malaysia itu ada 2, tourism dan education. Nah Indonesia kalau kita lihat Indonesian destination itu baru tourism. Nah ini yang kita sedang konsolidasikan. Kita akan membuat satu unit layanan mahasiswa asing sebenarnya di bawah kami, berkoordinasi dengan kampus-kampus yang ada. Karena sekarang sering mahasiswa asing itu cukup bingung ya, confused untuk menanyakan informasi dan sebagainya. Jadi layanannya masih terpecah-pecah begitu. Ini kita buat seperti Malaysia, kemarin kita mengkaji di Malaysia itu ada satu badan layanan untuk mahasiswa asing yang datang ke Indonesia. Dan misalnya di Malaysia itu Nigeria misalnya itu memberikan beasiswa untuk mahasiswanya itu sampai 200 orang ke Malaysia. Nah harusnya kita bisa, jadi bukan juga dananya bukan juga dari pemerintah Malaysia, ternyata dananya juga besar dari negara-negara yang mengirimkan. Ini kita harapkan bisa terbangun. Kita juga sudah komunikasi dengan Kementerian IMIPAS untuk bisa menerbitkan visa student yang panjang. Selama ini visa student asing itu 1 tahun yang kadang-kala merepotkan mereka. Kalau di luar negeri kan kalau dia sekolah S2 ya 2 tahun, kalau S3 3 tahun gitu. Jadi ini terima kasih masukannya Ibu Ledia tadi terkait dengan Rinduk. Sebenarnya kita jadi kita sudah sempat mengirimkan pada saat itu bulan Maret Ibu ke Seknek. Kita akan coba tanyakan lagi seperti apa perkembangannya. Terima kasih sudah diingatkan. Nah terkait dengan direktif Presiden, jadi sebenarnya ini kami pahami ini sesuatu yang membutuhkan penjelasan, jadi belum ditarik statusnya. Jadi kami juga sudah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan bagaimana untuk proses kita juga tetap bisa menggunakan begitu ya. Dan kami melihat ini sebagai sebuah satu strategi ya. Barangkali juga untuk mempercepat kita karena ini batasannya di triwulan 3 begitu ya. Jadi karenanya kita meminta teman-teman di Dikti ini juga untuk segera melakukan programnya sejak awal, sejak saat ini, sehingga nanti beberapa hal yang tersangkut di RO itu tetap bisa kita gunakan. Kita sekarang tadi kita rapat, kita akan mengajukan beberapa hal yang memang tersangkut ini dengan RO. Intinya Kementerian Keuangan itu meminta bahwa beberapa program ini betul merupakan bagian dari untuk mendukung apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah ini penjelasan ini yang sedang kita lakukan, beberapa program juga. Jadi sebenarnya yang masih tersangkut itu sejak sekarang kita sudah mulai memprosesnya begitu, termasuk yang blokir juga kita proses. Kita belum tahu seperti apa nanti dari Kementerian Keuangan, tapi kita akan meyakinkan mereka bahwa ini juga bagian dari program untuk mendukung apa yang Bapak Presiden inginkan begitu. Bapak Ibu, kemudian dari Pak Juriat Mono terkait dengan APK, memang lulusan SMA dan SMK kita itu 3,284. Sementara yang diterima sebagai mahasiswa itu 53% atau 1,8 juta setiap tahunnya. Ini yang kami akan lengkapi Bapak datanya seperti apa. Dan juga
termasuk dengan Sekolah Garuda seperti apa. Kemudian juga yang berikutnya Pak Ali Zamroni, terima kasih atas berbagai masukannya. Tadi juga terkait dengan bantuan untuk PTS, kami akan kami melihat ini program yang sangat baik ya, yang juga mendorong dan membantu teman-teman kita di PTS bisa melakukan perbaikan-perbaikan banyak hal. Di samping itu kami juga mendorong sebenarnya program-program penelitian begitu dan sebagainya itu tetap juga bisa. Tadi data yang didapat dari kami sebenarnya PTS PTN itu pembagiannya juga cukup berimbang 5149 gitu ya. Jadi cukup banyak juga dana yang alhamdulillah bisa dirasakan oleh teman-teman PTS. Tentu fasilitas ini semoga bisa kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Kemudian juga terkait dengan LPDP tadi disampaikan, memang kita saat ini sedang rapat beberapa kali, meskipun secara organisasi tetap saat ini masih di bawah Kementerian Keuangan, tetapi kami secara aktif sekarang memberikan masukan terus kaitannya dengan program-program LPDP. Jadi kalau program untuk beasiswa dan sebagainya itu juga kita berikan masukan seperti ini, harusnya seperti ini, sehingga itu juga inline dengan program-program dan kegiatan dari Kemendikti Saintek juga gitu Bapak. Kemudian juga TKA Ibu Kurniasi tadi sudah kami jelaskan terkait dengan BOPTN dan BOPTS. Jadi memang kami sempat juga mendiskusikan hal ini dengan kementerian lain, Pak Mensesnek, kaitannya dengan juga keinginan Bapak Presiden menggratiskan sebenarnya seluruh mahasiswa. Kami menghitung memang jumlahnya cukup fantastis Bapak Ibu, 183 triliun. 183 triliun setiap tahun untuk mahasiswa PTN dan PTS. Jadi untuk siswa PTN PTS itu kita jumlahkan semua. Ternyata besarnya seperti itu Ibu. Jadi ini yang memang ya itu ini yang kami sedang juga lakukan kajian-kajian dengan Pak Mensesnek, Kementerian Keuangan dan lain-lainnya, termasuk kemungkinan pendekatan-pendekatan lainnya Ibu, misalnya kampus-kampus diberikan kebun misalnya begitu ya, untuk dia ada lab praktek sekaligus ini, tapi kita tidak tahu seperti apa. Ini kajian sedang kita lakukan Ibu. Nanti tentu kami mohon izin untuk bisa melaporkan, menyampaikan perkembangan seperti apa, termasuk nanti diharapkan dari situ berkembang model seperti BOPTS tadi begitu. Tapi itu kajian yang sedang kami lakukan. Terima kasih juga tadi roadmap beasiswa, ini baik sekali karena kami juga sambil kita terus meminta KIP ini ke Kementerian Keuangan untuk ada penambahan, kami sebenarnya juga melakukan diskusi-diskusi dengan kepala daerah. Beberapa kepala daerah itu membuat KIP daerah itu sangat baik Bapak Ibu sekalian, seperti Gubernur Sulawesi Tengah kemarin mengundang kami untuk launching, mereka menambahkan KIP-nya itu bagi mahasiswa hanya itu 2.300 begitu. Jadi jumlah yang cukup besar. Dan ini seperti di Kalimantan Timur juga ya Ibu Ketua, itu bahkan seluruh mahasiswa Kalimantan Timur. Oh, Jakarta juga betul. Ya. Ya, jadi beberapa jadi ini yang tadi kami akan coba konsolidasikan data-datanya sehingga kita bisa lihat penambahannya, termasuk beberapa sektor swasta filantropi yang memberikan beasiswa itu juga ada. Nanti terima kasih, kami akan coba buat petanya seperti apa. Tadi anggaran 4 triliun kami sudah sampaikan. Kemudian dari Ibu Esti, terima kasih. Beberapa data memang nanti kami akan lakukan perbaikan Ibu terkait dengan
referensi yang harus kita jadikan untuk pembanding ya, supaya terjadi kejelasan. Mohon maaf kalau ada yang masih miss di sana. Termasuk juga kajian penerima KIP ini baik sekali usulannya Ibu, nanti kami segera lakukan penelitiannya dan juga kuesioner dan sebagainya untuk melihat efektivitas dan juga seperti apa kondisi yang ada. Kemudian daerah bencana, mohon maaf tidak kami sampaikan. Sebenarnya memang kami sudah melakukan rapat dengan seluruh pimpinan perguruan tinggi. Beberapa rektor memang sudah berkomitmen memberikan beasiswa. Apakah nanti sumbernya mereka akan carikan, apakah dari KIPKA atau dari kampus sendiri. Itu nanti kami akan data, Ibu. Termasuk beberapa universitas di Jawa pun sebenarnya mereka memberikan beasiswa sebenarnya untuk mahasiswa yang berasal keluarga dari Aceh, Sumatera Utara yang terkena dampak begitu. Nah, kami kemarin sudah Pak Fauzan ya sudah menyusun data sebenarnya, meminta kampus-kampus itu mendata siapa saja yang mahasiswa berasal dari atau terdampak bencana itu, Ibu. Ya betul. Baik Ibu, nanti kita tambahkan khusus untuk daerah bencana yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Kemudian juga dengan 3T, betul memang ini kami belum menyusun khusus juga untuk 3T, rasanya perlu kita alokasikan khusus Pak Dirjen nanti. Meskipun untuk yang bantuan-bantuan PTS dan bantuan perguruan tinggi negeri memang kita sudah membuat khusus alokasi, tetapi untuk yang beasiswa ini belum. Terima kasih atas masukannya. Kemudian terkait dengan tukin begitu ya, bagi dosen-dosen di PTNBH, memang kami kemarin melakukan permintaan data, Bu. Sebenarnya berapa sih take home pay seluruh dosen di PTN begitu? Karena kadangkala setiap ada kampus-kampus itu yang mereka memberikan bukan per bulan, Bu. Jadi kalau dilihat pendapatan per bulan, kadang-kadang mereka baru 1, 2, 3 bulan melihat rendah. Tapi ada yang sifatnya misalnya kinerja publikasi gitu ya. Nah, makanya lebih objektif tuh ketika kita melihat 1 tahun pendapatannya begitu, baru dibagi 12. Nah, kami memang melakukan pendataan itu, kemudian membandingkan juga pendapatan saya apa, karena kami ingin mengevaluasi sebenarnya pendapatan dosen itu berapa, apa yang bisa kita usulkan untuk dinaikkan kepada Kementerian Keuangan. Seperti misalnya jabatan fungsional dosen itu sudah sangat lama tidak naik sebenarnya, meskipun kemudian ada jenis-jenis pendapatan lain yang ada 5-6 variabel sebenarnya untuk pendapatan dosen. Ini yang sedang kami evaluasi dan kami membandingkan antara Satker, BLU Remun dan BLU non Remun dan PTNBH begitu. Jadi memang kami akan memberikan juga feedback kepada pimpinan-pimpinan karena harapannya PTNBH itu adalah perguruan tinggi yang kemudian bisa memanfaatkan hasil riset, hasil kepakaran untuk menambah pendapatannya dari industri begitu. Seperti kampus-kampus yang memang sudah di luar negeri itu kan mereka dengan industri cukup erat gitu ya. Nah, harusnya ini mereka bisa kemudian memberdayakan ini untuk menambah kesejahteraan dosennya begitu dari situ. Nah, ini yang kemudian memang pada saat itu tukin itu hanya diberikan kepada PTN Satker karena memang secara struktur pendapatan pada saat itu yang paling rendah bisa dikatakan seperti itu pada saat itu oleh Kementerian Keuangan, kemudian diputuskan seperti itu. Tentu nanti kami berdasarkan kajian kami tentang take home pay dosen, kami akan coba
kami pernah berdiskusi dengan Pak Menkeu bagaimana untuk menambah kesejahteraan dosen. Nah, makanya kami buat kajian, nanti kami usulkan seperti apa yang faktor yang bisa dinaikkan. Kami juga sudah menghitung impact anggarannya begitu, setahun butuh berapa T total. Nah, ini sudah kami susun, nanti kami kalau tukin terus Ibu, terus kalau tukin terus begitu. Jadi tapi ya itu tadi apa seperti Ibu sampaikan untuk yang jenis-jenis universitas lainnya seperti apa. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian hal-hal yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang memang belum sempat dijelaskan. Terima kasih juga kami sampaikan berbagai perbaikannya dan koreksi serta masukan. Kami akan lakukan perbaikan-perbaikan sesuai apa yang tadi diminta oleh Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang kami hormati. Terima kasih, kami kembalikan kepada Ibu Pimpinan. Terima kasih Pak Menteri atas tanggapannya yang cukup detail dan membahas satu persatu ini. Namun karena waktu mungkin tidak ada diskusi kembali, kita bacakan saja konsep kesimpulan raker kita hari ini. Baik teman-teman, tolong dipaparkan. Komisi 10 mengapresiasi realisasi anggaran Kemdikti-Saintek RI pada APBN tahun anggaran 2025 sebesar 94,83% atau sebesar 55.487.796.410.410 rupiah. Dari Pagu sebesar 58.217.271.911.000 rupiah. Selanjutnya Komisi 10 DPR RI mengharapkan capaian realisasi tersebut dapat ditingkatkan pada tahun anggaran 2026. Poin kedua, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikti-Saintek RI agar rencana kerja dan program-program strategis tahun anggaran 2026 di seluruh eselon 1 dapat dilaksanakan secara terukur sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek, dengan beberapa penekanan agar Kemdikti-Saintek RI A. meningkatkan capaian kinerja program-program strategis pada tahun 2026 dibandingkan tahun 2025, antara lain KIP kuliah, adik, program beasiswa lainnya, hibah PTS, ekosistem dan hilirisasi riset, dan jurnal nasional yang bereputasi Q1. B. Melakukan kajian komprehensif dan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk merumuskan skema realisasi anggaran terkait adanya RO khusus dengan alokasi anggaran yang dapat digunakan pada APBN tahun anggaran 2026 sebesar 59.889.982.004.000 rupiah dari total pagu sebesar 61.873.870.000.000 rupiah guna memastikan program-program strategis Kemendikti-Saintek dapat terwujud. C. Tetap merealisasikan program-program pemulihan pasca bencana bidang pendidikan tinggi di seluruh daerah di Indonesia, khususnya wilayah Sumatera. D. Meningkatkan sosialisasi terhadap program-program pendidikan tinggi agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat serta para pemangku kepentingan pendidikan. E. Merumuskan peta jalan atau roadmap seluruh program beasiswa berjenjang pendidikan tinggi dengan capaian APK. F. Merumuskan peta sebaran KIP kuliah dan dampaknya terhadap akses ke perguruan tinggi khususnya di daerah 3T dan daerah terdampak bencana. G. Riset yang dilakukan perguruan tinggi agar berbasis tematik dan kebutuhan lokal di daerah sehingga mampu menjawab permasalahan di masyarakat. H. Menyampaikan kajian komprehensif terkait rencana pemerintah
untuk membangun atau mendirikan 10 perguruan tinggi berstandar internasional. I. Perencanaan program dan kegiatan Kemendikti-Saintek RI harus merujuk kepada Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026 beserta lampirannya untuk memastikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. J. Terkait penambahan anggaran riset sebesar 4 triliun, Kemdikti-Saintek RI agar melakukan koordinasi dengan BRIN Republik Indonesia, Kemenkeu Republik Indonesia, dan Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk mengoptimalkan implementasi dan meningkatkan evaluasi serta pengawasannya. K. Membuat kajian dan merumuskan kebijakan terkait tunjangan kinerja bagi dosen, baik di PTN maupun PTS. Poin 3, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemdikti-Saintek RI berkoordinasi secara intensif dengan Kemendikdasmen RI untuk memastikan pemanfaatan atau fungsi tes kemampuan akademik pada jenjang perguruan tinggi, pendidikan tinggi. 4, Komisi 10 DPR RI menyerahkan, sebentar lagi ya Pak ya, kita lakukan laporan panja perguruan tinggi kementerian lembaga kepada Mendikti-Saintek RI untuk menjadi bahan rujukan pengambilan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan tinggi dan segera menindaklanjuti rekomendasinya. Kemdikti-Saintek RI akan menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan dan tanggapan anggota Komisi 10 DPR RI paling lambat seminggu. Sebenarnya sebagian besar tadi sudah Pak Menteri jawab langsung. Namun yang tadi pembenahan perbaikan data itu. 1 minggu boleh. Ya, 7 hari ya kira-kira. 10. Karena kita nanti mau reses tanggal berapa itu? Bisa sebelum ya, sebelum itu ya. Baik. Dan Komisi 10 DPR RI menyampaikan surat-surat aspirasi dan pengaduan masyarakat bidang Dikti-Saintek yang diterima pada masa persidangan 2 dan 3 tahun sidang 2025-2026 sebagaimana terlampir untuk dipelajari, ditindaklanjuti, dan dilaporkan kembali secara berkala. Baik, demikian apa yang saya bacakan. Apakah sudah bisa diterima sebagai kesimpulan rapat kita? Bentar, Bu, nanti supaya tidak salah. Yang B itu tidak hanya RO, tapi ada blokirnya. RO-nya kan hanya 1,5. Ya, betul. Blokirnya 400-an. Ya, maka itu tulisannya mestinya terkait adanya RO khusus dan blokir. Ya, betul. Ya. Betul, Ibu. Supaya tidak salah, supaya RO-nya tidak menjadi 1,9. Ya, baik Bu, terima kasih koreksinya. Bapak Menteri, Bapak Ibu sekalian. Bu, Ibu. Poin 2 ayat itu apa nggak perlu kita koreksi kalimatnya karena itu menggantung menurut saya ya. Merumuskan peta jalan atau roadmap seluruh program beasiswa jenjang pendidikan tinggi dengan capaian APK. Sebetulnya ingin mengecek dengan analisis gitu hasil dari berbagai program itu dampaknya kepada capaian APK bagaimana gitu ya Bu? Mungkin dibuat dengan membandingkan target capaian APK gitu. Jadi ada target-target APK-nya. Gitu. Jadi nggak menggantung di kondisi jadi APK-nya. Itu kalimatnya diperbaiki ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Sabam. Bapak Ibu sekalian, kita setuju. Pak Menteri masih ada. Mohon maaf Ibu, yang terkait dengan Tukin ya, barangkali bahasanya lebih kepada kesejahteraan. Kebijakan terkait kesejahteraan dosen. Supaya tidak terbatas pada kesejahteraan dosen. Terkait kesejahteraan bagi dosen baik di PTN maupun PTS. Jadi bukan semata-mata itu karena ada banyak pengaturan terkait kesejahteraan gitu Bu. Kalau saya mohon maaf, saya setuju dengan disebutkan langsung Tukin. Karena yang kondisi saat ini kan sebagaimana tadi yang disampaikan Bu Esti kan memang ada perbedaan antara tunjangan kinerja yang diterima oleh dosen. Kalau kesejahteraan itu terlalu luas, terlalu normatif, begitu Bu. Jadi menurut saya tunjangan kinerja tetap dicantumkan. Terima kasih. Mungkin mengingat Tukin salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan. Justru dengan lebih luas kita nanti ingin dengarkan, bahkan kalau perlu kita harus rapat khusus ini terkait dosen. Dan karena kami juga menunggu pengaturan ya Bu ya.
di dalam Sisdiknas terkait ini. Jadi di samping kebijakan jangka pendek, menengah, kita juga ingin nanti secara jangka panjangnya kita bagaimana kebijakannya gitu ya, Bu Ren. Terkait dengan kesejahteraan dan tunjangan kinerja gitu aja. Terkait kesejahteraan dan tunjangan kinerja bagi dosen. Lebih luas. Ya, cuman kalau lebih spesifik. Iya. Oh iya, Tidak ada PTS Tukin. bukan Tukin. Iya, makanya kita juga Tukin kok nih PTS. Iya, benar. Kalau kita di Sisdiknas sih negeri maupun swasta ya Bu ya. Justru yang kita dorong adalah swasta. Itu kan ada gap. Mereka nggak dapat Tukin. Swasta nggak dapat Tukin. Swasta nggak ada Tukin. Kesejahteraannya gapnya masih jauh. Iya. Udah gitu aja. Baik ya, tapi kita memahami gitu ya. Jadi ada yang existing, ada yang nanti sifatnya perencanaan ke depan gitu, bagaimana kesejahteraan bagi para pendidik di level pendidik perguruan tinggi ini bisa kita rumuskan dengan lebih baik. Demikian, apakah bisa diterima dengan demikian kesimpulannya? Baik. Wah, kita minta waktu 1 menit lah untuk Pak Menteri memberikan kata penutup dan setelah itu kita akan menyerahkan, oh ya, atau serahkan dulu, enggak apa-apa bicara dulu nanti kan maju-maju ya Pak Menteri, 1 menit lah kata-kata penutup. Nah nanti setelah itu kami minta beberapa waktu untuk menyerahkan hasil dari Panja PTKL dan juga aspirasi masyarakat di masa sidang lalu. Silahkan Pak Menteri. Baik, terima kasih ibu-ibu pimpinan nih, ibu-ibu saja yang pimpinan hadir. Yang kami hormati seluruh anggota Komisi 10, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta ucapan terima kasih atas berbagai masukan, arahan baik selama tahun anggaran 2025 juga maupun di tahun ini. Kami merasakan betul manfaat atau berbagai masukan yang Ibu Bapak sampaikan kepada kami dan tentu kami menjadikan itu sebagai referensi utama bagi kami untuk senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan di kementerian kami. Kami juga berharap komunikasi dan juga berbagai hubungan antara Komisi 10 sebagai mitra utama kami untuk pelaksanaan pendidikan tinggi sains teknologi dapat terus berjalan dengan baik selama tahun anggaran 2026 dan seterusnya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan dan kami juga menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan baik dari kami maupun seluruh jajaran Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kami tetap menunggu berbagai masukan dan juga arahan dari Bapak Ibu sekalian dari Komisi 10 sebagai mitra utama kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik-naik ke puncak gunung, sambil wisata pohon ditanam. Kemendikti-Saintek selalu kami dukung, siap berdampak di 2026. Terima kasih Pak Menteri dan jajaran, terima kasih teman-teman pimpinan dan anggota. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kami tutup rapat kita pada hari ini. Penyerahan yuk. Kita penyerahan dan Ibu juga nanti mau menyerahkan. Tolong fotografer.